Indonesia merdeka, biar kau tahu. Kalau nggak dibom Hiroshima Nagasaki tanggal 6 sampai 8 Agustus, nggak merdeka kita. Siapa yang ngebom? Amerika. Harusnya Indonesia bersyukur sama Amerika. Goblok semuanya. Saya bukan mengecilkan pahlawan, tapi apa? Dibom Hiroshima Nagasaki tanggal 6 sampai 8 Agustus, 17 Agustus 45 Indonesia ngambil momen merdeka. Buktinya lawan Belanda yang 350 tahun saja nggak bisa merdeka. Bayangkan 350 tahun. Yang bisa ngusir Belanda siapa? Jepang. Biar kalian tahu. Jadi itu saja Indonesia sudah berbohong. Makanya sadar Bung, ini yang membuat negara kita selalu tidak bagus, selalu terkucilkan, selalu. Biar kalian tahu, ya. Jadi itu aja saya bilang. Jadi kalau kalian mau tahu Indonesia merdeka 17 Agustus 45, lihat Hiroshima Nagasaki dibom sama Amerika. Jadi mohon kalian tahu bahwa kalian bilang kafir Amerika, yang memberikan merdeka Indonesia adalah Amerika. Banyak bacot. Ya itu aja. Gimana sejarahmu itu? Sudah. Baik. Pak Hendro, sedikit pada saat terjadi Bang Dewa sedikit aja. Baik. Sedikit. Iya. Pengeboman 6 sampai 8 Agustus 1945 semua Jepang menarik diri untuk keluar dari Indonesia. Itu harus kalian tahu. Sudah 1 menit, Has. Ini ya Amerika ngebom atom. Andainya ya Indonesia yang paling banyak waktu, saya tidak mengecilkan umat Hindu ya, I Gusti Ngurah Rai dan saudara-saudara kita, pahlawan-pahlawan kita dari agama apapun. Tetapi andainya setelah dibom kita manggut-manggut ketika Belanda datang lagi, ketika mereka menjajah lagi sampai ada kelas ke-1 dan kelas kedua, 47 dan 49, kita tetap terjajah. Jadi bukan karena Amerika ngebom terus kita merdeka. Di mana logikamu? Kita melawan, merebut kemerdekaan dan mempertahankannya dengan darah, air mata dan jiwa. Lanjut Bang Dewa, standby. Baik Pak Hendro, kami pengen tahu coba ya, ketika yang namanya bom Hiroshima Nagasaki yang diperintahkan oleh Harry Truman, itu jawabannya apa Harry Truman itu pada saat Jepang itu hancur? Pak Hendro ajarkan kami mengenai soal pengeboman itu. Insya Allah saya tahu mengenai soal kisah pengeboman Hiroshima Nagasaki, di mana Harry Truman adalah seorang Kristen. Ketika pengeboman itu terjadi, Hiroshima dan Nagasaki itu porak-poranda, dia mengatakan thanks God Jesus. Kira-kira menurut sampean itu ajaran apa ini? Silakan Pak Hendro. Begitu mengecilkan ya, dia berbicara mengenai soal Indonesia, sementara dia tinggal di Indonesia. Luar biasa. Harry Truman, di mana notabene-nya dia itu adalah seorang Kristen. Ketika terjadi pengeboman di Hiroshima Nagasaki, hancur porak-poranda, dia mengatakan haleluya, thanks God Jesus. Apa maksud itu? Apa pantas disebut sebagai ajaran kasih seperti itu? Apa Harry Truman mengatakan Allahu Akbar? Atau Harry Truman mengatakan thanks God Jesus? Silakan dijawab pertanyaan. Pasti dia akan mengatakan itu adalah oknum. Nah begitulah ya orang-orang Kristen itu. Ketika ada orang Kristen yang melakukan kejahatan, dia selalu mengatakan itu adalah oknum. Tetapi ketika ada orang Muslim melakukan yang namanya pengeboman, dia mengatakan itu adalah ajaran. Betapa luar biasa orang seperti ini. Lihat Muslim ya, betapa luar biasa Muslim itu. Ketika Muslim melakukan yang namanya pengeboman, melakukan yang namanya bom bunuh diri, melakukan kejahatan apapun juga, selama di hatinya ada La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia Muslim. Dia Muslim. Tetapi Kristen, pada saat Kristen terjadi yang namanya membantai saudara-saudara kita yang di Australia, dia mengatakan itu adalah oknum. Luar biasa orang ini ya. Hendro? Bersyukurlah dengan Amerika ngebom Hiroshima Nagasaki. Bayangkan Belanda yang 350 tahun saja tidak bisa kita usir. Mohon maaf, 6 generasi nggak bisa diusir. Akhirnya Jepang yang mengalahkan Belanda. Habis itu siapa yang menjatuhkan
Jepang keluar dari Indonesia? Salah satunya adalah bom Hiroshima Nagasaki. Artinya Ya, kita harus siapa yang mengambil momen di situ. melakukan- siapa 6 yang sampai 8 melakukan Agustus, pengeboman, 17 Agustus pengeboman bom merdeka, Hiroshima seminggu Nagasaki? saja. Siapa yang melakukan pengeboman Hiroshima dan Nagasaki? Siapa Mau yang siapapun melakukan? itu Om, mau siapapun Agamanya itu Om, apa Anda dia? tidak akan bisa tiktokan hari Agamanya ini apa dia? Om. Apanya apa dia, Om? Om, agamanya apa dia? Katakan Iya, apa tapi ini kalau agamanya, Anda Om. kayak gitu, hari ini Anda nggak bisa tiktokan Om. Iya. Hari ini Anda nggak Om, akan bisa duduk di coba. rumah kalau masih dijajah Jepang. Serius, kalau nggak dibom Hiroshima Nagasaki. Yakinlah, 6-8 Agustus Iya, siapa? dibom. 17 Siapa yang- Agustus siapa sudah yang merdeka melakukan? Om. Siapa yang melakukan, Om? Pengeboman itu, Om? Iya Yang terserah melakukan lah, siapa, tapi Om? kan Anda nggak bisa ngomong seperti itu sama saya kalau Siapa? masih dijajah Jepang kita Jawab sekarang. dulu, jawab dulu. Terserah, mau yang siapapun melakukan? itu. Siapa yang melakukan? Anda tidak akan bisa nanya saya kalau Anda Agamanya masih apa? dijajah. Agamanya apa? Tinggal di Amerika aja Tidak kau. ada yang namanya rasa terima kasih Terserah. kepada umat Muslim. Tinggal di sana. terserah. Muslim melakukan perlawanan kepada Belanda. Iya. Dia cuma ongkang-ongkang kaki. Dia sama sekali begitu luar biasa menghinakan kami sebagai umat Muslim, menghinakan kami sebagai orang Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan. Sementara dia tinggal di Indonesia. Kenapa nggak tinggal di Afrika saja ente? Pergilah ke Bukan Afrika. seperti itu sana. Om. Artinya biar kau tahu, pernah nggak Indonesia Coba menuliskan dalam buka sejarah ya, itu? Om. Bisa tenang, bisa. Bukan. Ente kesetanan Om. Ente kesetanan Om. Lanjut, saudara Ya. Samuel, monitor. Oh, di bawah mengatakan pindah lu ke Ujanda. Ujanda. Jajah ini, Ujanda. ini apa ini? Ini penjajah deh nih. Ini Andrew ini. Dia nggak Iya. ngakui pahlawan-pahlawan Indonesia nah ini. Kan nggak ngakui kau kan? Siapa yang tidak mengakui? Nah, Biar terus? kalian tahu nggak? Saya bilang Terus, Indonesia kenapa kau harusnya katakan juga tadi yang mencatat mengusir- sejarah bahwa yang mengusir- Amerika yang juga mengusir- mengambil andil dengan sejarah. Mengambil andil apa? Dengan ini. Mengambil Siapa andil yang apa? ngomong? Biar kau tahu. Mengambil andil apa? Mereka dalam itu dalam Kalau nggak berpolitik dibom tahu nggak Hiroshima kau? Nagasaki emang kita juga kan kita menang. Udah menang kamu. Bayangkan Belanda 350 tahun, siapa yang ngalahkan? Salah satunya Jepang. Jepang siapa yang serang Iya. yang serang duluan Amerika pada waktu itu siapa sih? Terus dibalas sama Yang Amerika. serang Amerika itu, kenapa Amerika Siapa yang bom duluan serang? Hiroshima Nagasaki itu Ya, adalah siapa yang duluan Pearl serang di Harbor, biar kalian Amerika tahu. di landasan udara itu siapa yang serang duluan? Gabrul kau bicara Itu nggak Jepang, punya biar kau nggak tahu tahu. bos, itu Jepang. Itu bos, itu bos, itu Makanya bos. baca sejarah. Nanti kalau udah giliranku ya host 2 menit, Baik. 1 menit deh, 1 menit. Ini susah juga dibenerin Pak Ustadz Nunggu. Susah dibenerin orang kayak gini. Ya, ya jadi begini, kerepotan. dia lupa ya bahwasannya kita itu pergerakan kemerdekaannya kan ada 2 tahap. Satu tahap lokal di mana orang berjuang sendiri-sendiri untuk kampung halamannya atau daerahnya. Nanti pemuda-pemuda Indonesia 1928 berikrar satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Dari situ pergerakan berjalan. Kemudian kekuatan militer kita juga melihat dan mengakui fakta bahwa Jepang melatih pemuda-pemuda menjadi prajurit dalam peta yang tujuan sebenarnya untuk membantu prajurit-prajurit Jepang melawan sekutu. Ketika dibom, apakah langsung Indonesia merdeka? Tidak. Buktinya Belanda datang di Surabaya, pertempuran hebat, di Borneo, di Maluku, di seluruh tanah tumpah darah Indonesia itu berperang ya. Nah, di sini dia tidak melihat bahwasannya orang Indonesia, pahlawan-pahlawan kita melawan penjajah yang akan balik lagi. Ini dia tidak cerita. Kalau para pejuang-pejuang kita tidak melawan, mengusir penjajah, barulah itu disebut Amerika memberi kemerdekaan. Faktanya kan tidak. Hubungannya tidak langsung. Tetapi ketika Belanda datang, kita lawan, pertempuran di mana-mana 2 kali tuh. Ya, aksi militer Belanda tahun 47 dan 49 atau kelas ke-1 dan kelas ke-2. Ini dia tidak berani cerita. Jadi dia hanya meniadakan peran para pejuang serta meniadakan bahwa dia ingin mengatakan bahwa Belanda nantinya nih ujungnya Belanda tidak menjajah. Itu hanya orang berdagang di tanah Nusantara. Berdagangnya dengan cara merampok seluruh isi bumi alam Indonesia serta memperbudak bangsa Indonesia. Lanjut, host, thank you, standby. Baik, terima kasih banyak Mbak Unggul. Dewa izin pamit ya. Kepada semuanya, Mr. X.
Dewa pamit, izin Bang Juma semuanya. Dewa izin pamit dulu. Terima kasih banyak kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Lah, yang tadi kemana orangnya? Udah lompat kan. Udah lompat. Turun. Oke. Jadi ini pembelajaran sejarah ya, buat teman-teman di bawah supaya paham gitu ya. Apa yang dinarasikan oleh saudara Hendra tadi itu adalah narasi orang sakit gigi gitu ya. Narasi orang sakit gigi karena bajingan daripada penjajah itu, majikannya dia tidak sanggup kemudian mengambil alih negara ini. Harusnya impian mereka negara ini menjadi negara milik mereka gitu. Dalam arti kata dikuasai oleh penjajah yang mayoritas Kristen. Coba kita bayangkan andai saja Belanda berhasil menundukkan Indonesia, apa yang terjadi? Coba saudara-saudara, kalau Belanda berhasil menguasai negara Republik Indonesia sampai hari ini, kita lihat ya, dari tahun 1500 ya kurang lebih sampai tahun 1595 Nusantara ini dijajah oleh Portugis. Ada yang tahu Portugis ini menyembah siapa? Apa nama agamanya? Tritung. Ya, Tritung. Ya, habis itu disambut lagi tuh. Setelah lepas Nusantara ini dari penjajahan Portugis, apakah kemudian pribumi diam, tenang? Enggak. Masuk lagi Spanyol. Spanyol juga menjajah di negara kita ini. Dari tahun 1521 sampai 1530-an. Itu Spanyol menjajah Nusantara. Keyakinan mereka apa kira-kira? Tung juga. Ya, ting-ting juga. Nah, yang parah di sini, yang Hendra harus tahu, kalau orang awam mungkin bisa ditipu, tapi kita enggak. Lepas dari Spanyol, ya, muncul lagi penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Tahun berapa sampai tahun berapa? Tahun 1600-an sampai kepada 3 tahun sebelum Indonesia merdeka. Bayangkan itu. Dari tahun 1600 sampai 1900, 300 tahun lebih Belanda menjajah Nusantara, tapi tidak berhasil kemudian menundukkan umat Islam di Nusantara. 300 tahun coy. Apa agamanya? Protestan. Siapa Tuhannya? Yesus. Apa nama kitabnya? Biblos. Apa nama tempat ibadahnya? Gereja. Wow, keren. 300 tahun, 350 tahun melakukan penjajahan, penindasan di negara ini, di Nusantara ini. Bayangkan, mereka berusaha dari nol, mengeluarkan biaya yang begitu besar, datang ke Nusantara, membangun dari hasil kerja Rodi. Coba, 300 tahun kemudian mereka tidak berhasil. Kemudian datang Jepang. Jepang menjajah. Ya, kalau Prancis itu kan ada juga Prancis dari tahun 800, saya lupa ya. Yang jelas tahun 800-an itu Prancis juga menjajah di Nusantara ini. Kemudian Inggris juga masuk di tahun 800-an juga masuk Inggris. Lalu kemudian 3 tahun setelah Belanda menjajah 350 tahun lamanya, muncul Jepang. Kucuk. 3 tahun sebelum merdeka, Jepang datang kemudian menjajah di Indonesia, di Nusantara ini. Kemudian Belanda yang 300 tahun cemburu, iri dia, iri karena mereka berusaha 300 tahun lebih tidak berhasil kemudian menguasai Indonesia, menguasai Nusantara. Kemudian datang Jepang baru 3 tahun. Jadi kalau ada pernyataan bahwa itu hadiah dari Amerika, bullshit. Periksa orang itu, dalam isi kepalanya nggak ada. Yang ada di isi kepala itu ampas kelapa. Jangankan yang 3 tahun, jangankan yang 3 tahun Jepang, yang 300 tahun lebih saja Nusantara kita tidak serahkan, kita tetap perjuangkan. Apalagi cuma 3 tahun. Jadi tidak ada hubungannya.
pahlawan mengatakan, jangankan you Jepang, orang yang Belanda aja 300 tahun di sini nggak bisa berkuasa, nggak bisa menundukkan bumi pertiwi, apalagi kalian. Ya tidak ada hubungannya, nggak ada hadiah-hadiah, nggak ada. Ini perjuangan. Makanya tadi Ustaz Unggul mengatakan bahwasanya Belanda kembali masuk, betul. Mereka kembali masuk, bahkan setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, Belanda tetap datang. Itu yang perlu saudara pahami. Dan perang yang paling terpanjang itu perang Makassar. Perang terpanjang yang pernah terjadi dengan Belanda itu perang Makassar. Di antara seluruh perang yang ada di Nusantara ini dengan Belanda, yang tidak ada henti-hentinya itu perang Makassar, itu sangat terkenal itu. Jadi kalau ada yang mengatakan kemerdekaan Republik Indonesia itulah hadiah, maka tidak ada pahlawan, tuyul. Maka kau sebutlah itu pahlawan Amerika sana sebagai pahlawanmu. Jangan kau sebutkan pahlawan-pahlawan yang ada di negara kita ini. Negara kita, negara kami ini. Begitu, Bahlul. Ya, agar dipahami. Pelajaran ketatanegaraan itu jangan dipleset-plesetkan. Jangan kayak kitab kalian yang suka memplesetkan itu. Ya, jangan sejarah Indonesia juga Anda ingin plesetkan. Hiroshima yang dibom, Indonesia merdeka, apa hubungannya? Sementara Belanda masih masuk. Tahun 1945 itu Belanda masih ada. Itu yang perlu saudara, siapa namanya tadi itu ya? Ya, jadi jangan mau dibodoh-bodohi dengan orang yang iri, dengki karena Indonesia merdeka akibat teriakan Allahu Akbar. Silakan sahabat yang lain. Pantas saja mereka itu sakit hati ternyata ya. Pantas saja mereka itu suka sikut, suka nikam dari belakang. Ternyata mereka sakit hati karena majikan mereka tidak berhasil kemudian menundukkan bumi pertiwi. Karena di dalamnya ada Islam di mana-mana. Ada santri, ada ulama, ada kiai yang berjuang. Sekarang diplesetin, wah itu hadiah, Hiroshima dibom, ya, nenekmu kiper. Hiroshima dibom, Jepang kembali, tapi Belanda kembali juga? Enggak. Mereka tetap ada di negara ini kemudian ingin menjajah kembali, tapi para pahlawan mengusir beliau dengan permainan yang begitu indah, dengan pekikan Allahu Akbar. Begitu. Setelah majikan kalian diusir, apakah kemudian tempat ibadahnya dihancurkan? Tidak. Kenapa? Umat Islam rahmatan lil alamin. Karena umat Islam tahu bahwa selepas Belanda kembali ke negaranya, ada kemudian pengikut-pengikutnya yang beragama Kristen yang harus dilindungi. Pahami itu dengan baik. Silakan saudara-saudara yang lain. Silakan saudara Sagittarius. Assalamualaikum, Sensei, host, Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara Neko. Jangan pakai efek. Ini Mr. X yang sempat ada peristiwa kelam dengan Nefloska beberapa waktu lalu. Bukan? Bukan. Kayaknya bukan Bang Neflos, beda. Beda. Siap. Man. Oke, salam kenal host. Silakan Sagittarius, ada Gurunda, silakan. Apa yang ingin kamu lanjutkan, tanyakan, silakan. Tadi yang mau debat dengan kita sebelum Jumatan, mana dia orangnya? Ini dia Sagittarius Gurunda, bukan? Bukan. Saudara tadi itu sudah turun duluan. Oh, udah turun. Kabur. Silakan Bang Sagittarius. Janjian tadi habis Jumatan. Yang tadi TY namanya kalau nggak salah tuh Bang, di bawah ada tulis TY. Siapa nama yang tadi itu ya? TY, TEYE, TY. Oh, si Cakil. Ya betul, Cakil. Alat mana tahu ada di bawah. Cakil. Oh, Cakil. Cakil TY, mana dia? Cakil. Sebenarnya nih oten-oten ini kalau menganggap bahwa Muslim itu sederhana ya, Muslim itu brutal begitu ya.
kayaknya nggak sampai 2 hari untuk menendang bokong kalian pergi dari negara ini gitu. Kalau Muslim mau aja, gitu kan? Tidak pandang warga negara, iya. Nggak sampai 2 hari punah kalian dari negara ini. Sebenarnya Belanda yang lengkap persenjataan aja berhasil deh diusir. Apalagi mereka yang modal tai gigi. Iya, bukannya berterima kasih, malah nantang-nantang. Oten. Udah begitu rendahkan negara lagi, ya Allah. Ya, cakep tadi Hendro tuh. Di bulan Agustus dia cerita, cuma salah masuk dia entry pointnya dengan menihilkan para pejuang kita. Aku anak pejuang 45, jangan bicara nasionalisme denganku. Salah masuk kau. Lanjut, standby host. Ini host, ada Sagittarius dari Kristen apa Islam ini host? Standby. Kita masih makan uang Petran ya, akhi ya. Aku dapat kemudahan kuliah nggak bayar juga karena bapak veteran. Masya Terus bapak Allah. juga masih dapat itu santunan dari pemerintah. Kalau jumlahnya sih kecil lah ya, tapi pemerintah memberikan penghargaan untuk para veteran. Perkara ada 1-2 yang terkatung-katung terlunta-lunta, ya itu biasalah dalam sistem administrasi. Iya, alhamdulillah hari ini kami masih menikmati uang pensiun dari Petran, orang tua kami. Iya, iya. Nah bapakku dulu gitu. Aku lama di luar bang. Bapak panggil. Kamu nggak ada artinya di luar. Kalaupun kamu berarti untuk orang lain. Saya dulu bersama jutaan kawan-kawan penduduk Indonesia berjuang agar kamu bisa merdeka. Setelah merdeka tugasmu mengisi. Aku cuma merebut dan mempertahankan. Pulanglah aku bang ke tanah air. Lanjut host standby. Iya, Masya Allah. Ini teman kita Sagittarius, cucu pahlawan juga. Silakan Sagittarius. Aku juga nenekku pahlawan, dapat Petran juga Gurunda. Silakan Sagittarius. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan. Sagittarius, tadi ada teriak-teriak di belakangmu, siapa itu Sagittarius? Bapakmu apa siapa? Sagittarius, silakan. Sagita, cek. Tunggu dulu ya, nak dengar tuh Gurunda. Kena mental ini kali. Ayo. Ayo. Ya Dindi. Lagi sholat Jumat kayaknya beliau ini. Tapi dia 7 rakaat. Naikin aku dong. Os itu Syaroni os. Suproni. Oh. Syaroni. Apa ini? Kristen kali dia ini. Ya Dindi. Wah, yang muncul anaknya Paulus datang. Ustaz Coba kita tanya nih generasi cucu. Bang Sidik kan generasi cucu ya dari para pejuang kita. Kenapa Belanda atau Nederland mengakui kedaulatan Indonesia di tahun 1950, padahal kita memproklamasikan di 1945? Kenapa generasi cucu? Coba jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di saudara Bibir Berjalan dan saudara Saroni. Ya bang, ini dengan Mr. Egg ya. Silakan Bapak, silakan. Syaroni, Kristen apa Islam? Syaroni. Tes. Ya, masuk. Plus. Sahri ini harusnya kok Sahroni. Kan laki-laki Gurunda. Itu apa namanya? Umat muslim suka report ya. Akunku mau itu di report nggak bisa naik. Salah Akun sangka yang itu, mana, Pak. Bang? Tadi Apa nama- Cakil itu. Oh, Cakil. Lah, ini dia orangnya ini. Di report ini akun resmi ini. Gua harus buang-buang itu. Enggak juga. Kalau begitu sama aja. Berapa banyak
Bang Zuma, Satsugi, Neflos, gua, Sidik ya kan, sama aja, nggak bisa kita menuduh gitu. Iya. Barangkali juga ada kata-kata yang memang di-ban oleh YouTube, termasuk gue sering itu diberi peringatan. Pernah juga ke-ban karena ucapan. Udah lanjut aja diskusinya Saruni. Bang lanjut. Apa namanya, sama Rifa juga, di waktu sama Rifa di report, terus aku diblokir sama Rifa itu. Atau bagaimana? Udah, jangan kayak emak-emak. Itu kan, ini kan Udah, kita Mas lagi di pembahasan. roomnya Mr. X, nggak usah bicara koma lain. Lanjut. Oke. Oke, coba kita terusin tadi cuma. Bukan room Iya, untuk curhat. iya. Baik, Paman. Gimana? Apa yang kamu tadi ngomongkan itu tadi, aku mau sempat jengkel itu. Yang mana? Lupa. Kamu jengkel kenapa? Emang aku peduli? Aku tak peduli kau mau jengkel atau jengkal. Nah, kan gitu. Apa masalahnya, Bung? Yang Ayo, sakit kita yang diskusi. mana? Atas, bawah, pinggang, atau apanya? Al-Quran mengatakan begini, ya, di dalam surah Al-Maidah, bahwasanya dalam surah Al-Baqarah, celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Oke, saya mau tanya kepada saudara. Kalau di Al-Quran kan mengatakan kitab Anda itu, buku Anda itu adalah yang ditulis tangan, bukan firman dari pencipta langit dan bumi. Boleh dong kita tahu tulisan-tulisan Paulus ini dapat dari mana? Kok banyak kali 14 buku gitu? Sudah? Ya. Lanjutin itu dulu, nanti aku ngomong itu, tapi jangan diputus. Iya, itu aja. Kan Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Selesai, finish. Nggak ada lagi penyampaian-penyampaian. Nah, Paulus ini terima ilmu dari mana, toh? Oke. Memang kata-kata Paulus dalam Alkitab itu luar biasa. Al-Quran tidak ada yang bisa nandingi perkataan Paulus indahnya dalam Al-Quran, dalam Alkitab. Iya. Contoh kecil dalam Kebenaran kelicikanku, nggak bisa menandingi. aku menjerat engkau dengan tipu daya. Itu diantaranya kan yang bagus-bagus itu ya kan. Yesus mati Mengatakan itu kan orang. terkutuk. Ini loh. Enggak, di pernyataan Paulus. Loh, gantian ngomong. Karena pertanyaanku tidak nyambung. Kamu jawab apa? Toples. Pantas Itu kan saja bisa kamu ngomong. itu diblokir. Kan Pantas bisa saja panik, kau itu dibenet. kan. Kamu ditanya apa? Jawabanmu apa? Saya tanya, segala firman yang Yesus terima dari Tuhan telah Yesus sampaikan sebelum dia terangkat ke langit. Nah, Paulus ini kesiangan dia. Dari mana dia dapat materi 14 buku itu? Kamu mau tanya Yesus apa tanya Paulus? Tanya Paulus, aku jawab Paulus. Bukunya Paulus itu dapat dari mana? Karangannya dapat dari mana? Bukankah sumber firman itu Yesus? Gantian dong Dia dapat ngomong. sumber dari mana dia? Nah, jawab. Jangan kau kemana-mana. Sudah. Silakan. Silakan. Notabene Paulus itu jelas sekali dia umat Tuhan, dia bangsa Israel. Dan ketika Paulus Pertanyaan saya apa? Injil Pertanyaan saya apa? dan menuliskan kitab-kitab. Pertanyaan saya apa? Coba. Dan menuliskan kitab-kitab. Tunggu dulu. Tidak ada satupun yang membantah. Loh, bagaimana membantah tulisannya untuk Romawi bukan untuk Yahudi? Ketawa. Yang Paulus itu nyambung, tapi Muhammad itu siapa? Kenapa Dia lari ke orang sana? Paulus itu jelas. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Beliau diutus kepada seluruh umat manusia. Yang jadi masalah ini Paulus. Dari mana ajarannya? Yesus datang mengajarkan firman dan sebelum dia terangkat semua firman sudah dia ajarkan. Paulus nggak ada di situ. Paulus di sono, di sono. Lagi mancing ikan dia di sono. Begitu Yesus terangkat kok tiba-tiba nulis surat. Ilmunya dari mana? Itu loh pertanyaan saya, Bos. Nah, makanya dengar dulu.
Dengar dulu. Dengar yang dulu. lebih nyambung itu Muhammad seorang keturunan kaum Quraisy menyembah berhala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengaku sebagai utusan Yesus, nggak ada hubungannya. Toples. Yang ditanya ini Paulus. Yesus datang kepada Bani Israel berdakwah 3 tahun. Ajarannya tamat sebelum dia terangkat. Paulus nggak ada di situ. Tiba-tiba 30 tahun kemudian muncul Om Paulus mengajarkan surat-surat kepada non-Yahudi. Pertanyaannya, dari mana karangannya ini didapatkan? Nah itu Paulus, kita tahu Paulus mulanya latar belakangnya orang Yahudi yang ahli Taurat dia. Terima Yesus, dia mendapat pengilhaman, dia dapat kebenaran. Tetapi kalau Muhammad itu, lo kenapa larinya ke Nabi Muhammad? Nggak nyambung. Kenapa kau menutupi? Ini kan cuma perbandingan supaya Oke, nggak nyambung. Nggak nyambung. Rasulullah Muhammad SAW nggak nyambung ke Yesus. Final. Makanya sekarang Paulus. Lebih gak nyambung sekarang kan dengan Paulus, Yesus kan, dengan umat Tuhan kan, Muhammad kan. Sekarang Paulus dapat ilmu dari mana? Rasulullah Muhammad SAW di luar garis. Paulus, ini ilmunya Paulus. Ilmunya Paulus itu dapat dari mana? Ilmu kan justru kan aku sudah bilang Paulus itu notabene-nya mulanya adalah dia ahli Taurat yang terima Yesus. Setelah mendapat saya tanya ilmunya yang dikarang 14 buku itu dari mana? Kok larinya kemana-mana? Dia itu Yahudi, dia Bani Israel, dia ahli kitab, dia itu apa sih? Pertanyaan saya, 14 buku yang dia 14 buku yang dikarang itu yang mengantarkan Anda mempertuhankan sesama Anda manusia, itu ilmunya dari mana? Pertanyaannya sederhana kok. Kok kemana-mana perginya? Ya, Paulus sendiri dalam Galatia mengatakan, aku bukan belajar dari seorang manusia. Karena lalu dari mana? Yang diilhamkan dari Bapa, ya, yang dari Allah, itu memang bermanfaat untuk membangun jemaat, untuk membangun semuanya. Berarti dia nabi. Untuk membawa kebenaran. Berarti dia nabi. Bukan nabi, dia rasul. Kalau dia bukan nabi, lalu dari mana ilmunya? Kalau dia bukan nabi, lalu ilmunya dari mana? Kamu umat nabimu aja nggak sampai, apalagi kamu itu. Tuhan mengatakan di dalam kitabnya Yahudi, jika di tengahmu ada nabi, aku menyatakan diri. Aku memberitakan firman kepadanya. Paulus dapat ilmu dari mana? Yang sehat ganti-gantian. Paulus itu dapat ilmu dari mana? Kamu belum jawab loh. Sudah aku jawab. Paulus dapat ilmu dari mana? Kita tahu sekarang, ya seperti saya katakan tadi, notabene Paulus itu bukan seperti Muhammad seorang keturunan kaum Quraisy, tetapi dia itu adalah bangsa Israel, umat Tuhan yang berpegang pada kitab-kitab sebelumnya. Kepada siapa pengikut Yesus harus waspada? Ke Bani Ismail atau ke Bani Israel? Ke penyesat lah. Nah, siapa penyesat itu? Dari Bani Israel atau dari Bani Ismail? Semuanya. Kita dengar. Semua. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Siapa? Nabi-nabi palsu ini, nabi-nabi palsu ini berasal dari mana? Nabi-nabi palsu ini berasal dari mana? Menurut Yesus, nabi-nabi palsu ini berasal dari mana? Itu kata Yesus, itu serigala yang berbulu domba. Siapa serigala itu? Kalau umat Tuhan masih umat Tuhan, itu domba. Mampus. Jadi serigalanya berbulu domba. Oke. Itu serigala. Berarti serigalanya itu dia bukan domba tapi serigala. Serigala itu baru umat Tuhan itu serigala. Jangan kesurupan. Jangan kesurupan. Saya katakan jangan kesurupan. Tenang. Saya tanya dulu. Domba itu identik dengan apa?
domba itu, umat Tuhan itu semua dikiaskan dengan domba, dengan domba-domba. Domba itu identik dengan apa? Identik dengan apa? Serigala itu. Domba itu identik dengan apa? Itu umat Tuhan. Domba itu identik dengan bani apa? Tuhan, dia seorang keturunan kaum Quraisy penyembah berhala. Domba itu gambaran bani siapa? Pengikut Muhammad. Makanya pengikut Muhammad itu jin. Domba itu gambaran bani siapa? Itu Islam. Oke, kamu jangan anak kecil. Ayo kita. Domba itu gambaran bani siapa? Pertanyaan saya sederhana loh. Domba itu gambaran siapa? Bani. Ini kayak orang bodoh sekali ini. Ya, jawab dulu coba. Enggak usah maki-maki. Enggak usah maki-maki. Domba itu gambaran bani apa? Bani Israel dikiaskan. Bani Israel. Oke, Bani Israel. Kamu sudah jawab. Domba adalah gambaran Bani Israel. Sekarang pertanyaannya, siapa yang nyamar-nyamar seperti Bani Israel? Islam atau Kristen? Jawab. Ini serigala, ini. Sahroni. Saudara Sahroni, bisa diskusi? Kau lama-lama kurobe juga mulut kau. Kau katakan domba itu adalah gambaran Bani Israel. Sekarang agama mana yang nyamar-nyamar sebagai Bani Israel? Islam atau Kristen? Kristen. Waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti Bani Israel. Siapa yang nyamar seperti Bani Israel? Islam atau Kristen? Otakmu harus diluruskan. Bukan domba menyamar seperti domba. Ini serigala. Peringatan terakhir buat Anda ya. Makanya peringatan terakhir dalam diskusi, dialektikanya dijaga, narasinya dijaga, bicaranya dijaga. Silakan. Lucu Anda. Yang disebut domba, dengarkan. Yang disebut domba Bani Israel. Akan muncul serigala yang nyamar Bani Israel. Siapa di antara Islam dan Kristen yang bukan Bani Israel tapi nyamar-nyamar Bani Israel? Siapa? Gantian, kalau ngomong gantian ya. Saya tanya, siapa antara Islam atau Kristen yang nyamar-nyamar Bani Israel tapi bukan Bani Israel? Islam atau Kristen? Silakan dulu ngomongnya biar kita akademis lah ngomongnya. Oke, kamu diam. Oke, saya uraikan. Oke, baik. Yesus mengatakan kepada Bani Israel muridnya, bukan kepada Romawi, bukan kepada Yunani, apalagi Kristen Indonesia. Pahamkan itu dulu. Domba adalah Bani Yakob. Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala-serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba, tetapi dia adalah serigala yang buas. Siapa di antara dua agama ini? Apakah Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa Islam yang pernah datang kepada murid-murid Yesus menyamar sebagai murid Yesus yang adalah dia Bani Ismail tapi nyamar sebagai Bani Israel? Ataukah Paulus yang adalah Benyamin, keturunan Benyamin, kemudian membawa pengikutnya yaitu Romawi dan Yunani sebagai orang Yahudi, sebagai penyamar-penyamar Yahudi yang datang kepada Bani Israel? Pauluskah dengan timnya atau baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan timnya yang datang kepada Bani Israel mengaku-ngaku sebagai pengikut Yesus? Jawab. Silakan. Suma salah kamu kalau bicara begitu, Suma. Jadi maksud domba yang serigala yang menyamar itu bukan orangnya tapi guru-guru palsu, Suma. Diam. Guru-guru palsu yang datang kepada murid-murid Yesus mengaku sebagai murid Yesus juga itu sopo? Jawab. Guru-guru palsu diantaranya juga ajaran kalian juga. Terlalu jauh. 1 Yohanes 2 nomor 18-19. Antikristus itu berasal dari tengah-tengah kita di situ Bani Israel. Jangan kau bawa-bawa Bani Ismail, nggak ada hubungannya 7 abad setelahnya, nggak ada hubungannya. Yang berasal dari tengah-tengah Bani Israel sendirilah serigala itu. 1 Yohanes 2 nomor 18 baca. Silakan. Ya, aku jawab. Kita diam.
Silakan. Gantian. Yes. Cuma Yesus mengatakan ada padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Bani Israel yang menyebar meninggalkan Yerusalem, bukan kalian. Cuma gantian, tak panik sekali cuma. Enggak, semua narasimu ku bantah, enggak ada. Oke, silakan. Diskusi kayak anak kecil gitu, sekolah. Gak usah nangis. Saya cuma mengetes aja kejiwaanmu. Lanjut. Ngetes apa gitu, ngetes itu. Kejiwaanmu saya uji. Lanjut. Bang Juma. Cek. Yang ngetes yang uji yang itu yang goda itu setan. Kalau yang goda-goda. Sudahlah. Kau diam aja, lanjut. Boleh kasih pendapat ini, nak. Gini, kan aku sudah bilang tadi ya bahwa umat Tuhan itu disebut adalah domba. Kalau serigala itu yang bukan umat Tuhan. Siapakah yang disebut serigala di sini? Muhammad apa umat Tuhan? Bukan, dia seorang keturunan kaum Quraisy penyembah berhala. Apakah hidupnya itu sesuai dengan kehendak Tuhan yang ada menurut Alkitab? Tidak. Sama sekali tidak, tapi nggak pantas saya sebutkan di sini. Terus apakah firman-Nya itu nyambung dengan umat Tuhan? Nggak nyambung. Jadi yang menyamar seperti domba itu layak dikantas, yang dikatakan yang adalah bukan umat Tuhan. Kalau masih domba-domba itu masih, kalau Paulus itu dia boleh dikiasan domba, nggak mungkin domba menyamar seperti domba. Tetapi serigala menyamar seperti domba itu, iya. Ya, aku berusaha untuk sopan di sini, untuk berbicara dengan sopan. Tapi tolong hargai. Oke, aku kasih kesempatan buat kamu. Ya, kan gak ada jawabanmu, Tuhan berjanji, aku akan membuat Yerusalem itu seperti puing-puing yang berhamburan. Aku akan menghembuskan mereka seperti angin kemana-mana arahnya. Aku akan lemparkan mereka keturunannya ke segala penjuru. Jadi domba yang dimaksud Yesus itu adalah Bani Israel yang sudah terhambur kemana-mana. Bukan kalian. Kalian bukan Bani Israel. Maka Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala. Artinya serigala itu non-Israel yang menyamar seperti domba. Domba itu Israel. Siapa yang menyamar seperti Israel? Islam atau Kristen? Atau Hindu? Atau Buddha? Coba kau telaah dulu pakai otak, pakai akal. Kalau tidak punya otak, pinjam di Pegadaian. Yesus mengatakan waspada kepada domba-domba. Waspadalah kepada serigala yang datang menyamar seperti domba. Siapa yang datang kepada pengikut-pengikut Yesus? Islamkah? Pengikut Rasulullah Muhammad SAW kah? Atau pengikut Paulus? Jawab itu. Domba-domba di sini Bani Yakub. Serigala di sini adalah Romawi Yunani. Siapa yang kemudian bikin surat ke Roma, bikin surat ke Yunani? Ini loh Tuhan lo, ini loh Tuhan lo. Siapa itu? Lalu ngaku-ngaku sebagai pelanjut tongkat estafet kerajaan daripada Daud. Itu siapa? Hari ini kita dipertemukan dua agama, Islam Kristen. Islam itu dari Arab, diajarkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Tidak mengatakan kami adalah penggenapan daripada perjanjian lama, kami dari Israel. Nggak ada. Sekarang Kristen kita lihat. Dari mana Kristen ini? Dia Kristen dari Romawi. Apa yang dia bawa? Mereka mengatakan kami adalah Yahudi rohani. Sekarang pertanyaannya, di antara Islam dan Kristen, siapa yang ngaku-ngaku sebagai Yahudi? Sebagai Bani Yahudi, Bani Israel, siapa? Ajarannya diakui sebagai Bani Israel itu siapa? Tapi bukan Bani Israel. Siapa? Jujur. Ini aku mulai di report ini. Ini aku mulai di report ini, garis bawah ini aku mulai di report. Ya, aku juga di report. Turun dulu. Untuk saudara-saudara di bawah, turun. tolong dikondisikan ya. Ya, nggak usah main report.
Saya tidak akan mati dan berhenti. Ngapain gua akun-akun saya kok repot begitu, nggak usah. Oke, jadi kita lihat Galatia 1:16. Tuhan berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia anaknya di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Siapa yang suruh Paulus kayak gitu? Galatia 1:17. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Siapa yang perintahkan Paulus kayak gitu? Galatia 2:8. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, dan dia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Siapa yang katakan itu? Siapa yang ngajarkan itu? Paulus. Paulus mengaku sebagai rasul untuk non-Yahudi. Siapa yang mengutus dia menjadi rasul untuk non-Yahudi? Sejak kapan kemudian ada nabi diutus kepada Romawi? Nabi apa namanya? Nabi palsu. Dia mengaku sebagai rasul untuk Romawi. Ada rasul diutus kepada orang Romawi? Ini rasul dari mana? Sementara Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi domba yang hilang itu adalah keturunan Yakub yang berpencar meninggalkan Yerusalem. Itu domba yang hilang. Sejak kapan Romawi, Belanda, dan orang Indonesia itu menjadi domba yang hilang dari Bani Israel? Sejak kapan? Siapa nama nenek moyang kalian dari Israel? Siapa namanya? Tukul. Nyamar. Gantian. Ya, lanjut. Gantian, cuma. Silakan. Ya. Oke, kamu ngomong keras, aku juga akan ngimbangi sama kamu ya. Ya, silakan. Emang saya takut. Lanjut. Karena Paulus sudah jelas ya, umat Tuhan dia dihormati oleh umat Tuhan siapa? Rasul. Tuhan siapa punya umat begitu? Ngajarin mempersembahkan manusia. Gitu. Tuhan mana? Kita TikTok aja, Sahroni. Kalau kamu nggak mau gantian, kamu sholawati aja Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, dimuliakanlah Bapak. Dimuliakanlah Bapak pada hari ini. Bapak belum mulia, tiap hari dimuliakan. Udah, lanjut. Kau jawab aja. Dari mana karangan-karangan Paulus ini dia dapatkan? Jawab. Gini, kalau Paulus itu menjadi rasul Yesus itu jelas dia menuliskan apa yang baik, apa yang benar buat umat Tuhan, dan itu diakui oleh para rasul lainnya bahwa Rasul Paulus itu adalah menuliskan kebenaran daripada Muhammad, seorang keturunan kaum Quraisy berhak menyembah berhala, mengaku di gua Hira itu terima wahyu. Mungkinkah Tuhan yang kudus itu mengutus Muhammad sebagai nabi? Nggak mungkin. Dilihat dari kehidupan Muhammad itu nggak mungkin. Mengawini anak kecil, mengawini menantu, mengawini ini, mengawini itu, menggauli budak tanpa dinikahi, kan nggak mungkin itu. Dia juga bukan umat Tuhan, kan nggak mungkin, nggak nyambung, semuanya nggak nyambung. Tapi kalau Paulus diutus itu mungkin, karena Paulus diutus itu bukan berarti tanpa saksi. Banyak saksi Paulus diutus. Paulus sendiri umat Tuhan dia, dan banyak buahnya mengatakan kalau dan mengenai Muhammad, apa yang diajarkan Muhammad lari dari konteksnya daripada ajaran-ajaran kata para nabi. Tidak tahu dosa, tidak bisa ajaran Islam itu tidak bisa menyelesaikan dosa. Yang ada justru membawa manusia itu terjerat dalam dosa. Kalau dalam pandangan kami bahwa manusia itu mulanya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oleh karena mereka melakukan apa yang jahat, maka datanglah Taurat. Taurat itu kudus, suci, tapi membuat orang mengerti apa itu dosa. Dan Yesus datang ke dunia ini itu untuk menyelesaikan dosa dan
membawa manusia itu supaya tidak terjerat dalam dosa, yaitu menjadi hamba kebenaran dan lahir baru. Tapi dalam Islam justru manusia itu terjerat dalam dosa. Dengan cara apa? Ada hukum. Di Islam itu ada hukum. Salah satunya adalah hukum wajib. Wajib itu dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Dan manusia itu pada meninggalkan dosa, sholat, puasa, dan lain-lain. Artinya justru hukum itu mengikat manusia itu dalam dosa. Oleh karena itu, maka seperti saya tadi katakan, dalam Alkitab, dalam Al-Quran ada mengatakan fa inna wa umminkum illa waridhuha karena ala rabbika Muhammadiyah. Dan tidak ada seorang pun daripadamu yang tidak mendatangi neraka itu. Hal itu adalah sebuah ketentuan yang ditetapkan oleh Tuhanmu. Itu kan begitu. Jadi makanya Yesus mengatakan, dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, tidak ada seorang pun yang merebut mereka dari tanganku. Tapi kalau umat Islam sampai sekarang bukan menghina, masih tetap mendoakan Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada Muhammad seperti Engkau memberikan keselamatan kepada Ibrahim. Dan berkahilah Muhammad seperti Kau memberkahi Ibrahim. Ya itu dulu, saya berusaha sopan di sini. Oke, baik. Wahyu 7 nomor 10, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Bapa kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan mereka dan menyembah kepada Bapa sambil berkata, amin. Pujian-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Bapa kita sampai selama-lamanya. Amin. Ini didoakan terus ini. Keselamatan bagi Bapa kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Keselamatan bagi Bapa kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan ini yang akan dilakoni oleh Oten selama-lamanya di surga. Di surga dihabiskan waktunya memuji dan berdoa kepada Bapa dengan mendoakan Dia. Ini Wahyu 7 nomor 10. Anda tidak bisa mengelak. 1. Kedua, Anda membahas Rasulullah Muhammad sallallahu kamu diam dulu sebelum gigimu kucabut. Dengarkan, pasang otak kau dan akal kau kalau kau berdiskusi dengan Bang Suma. Paham? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seperangkat ajaran yang kau sebutkan tadi, membunuh, menikahi gadis perawan dan seterusnya, itu tak ada masalah. Yang bermasalah adalah ketika mengajarkan pencipta langit dan bumi mati dibunuh oleh manusia, dan barang siapa mengimani Tuhan yang mati dibunuh manusia ini, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini yang lebih fatal dari segala yang fatal. Pencipta langit dan bumi menjadi manusia, dibunuh di atas tiang salib dengan cara terkutuk. Ini ajaran setan. Ini ajaran iblis. Kalau dikatakan sebagai Rasulullah menikahi anak perawan, keturunan yang menghasilkan Yesus adalah keturunan yang berasal dari ajaran yang jauh lebih sundal dari itu. Rasulullah menikahi gadis perawan, menikah, bukan mengintip orang mandi, lalu dari hasil mandi menyinahi istri orang bernama Berseba, lahir keturunan menjadi Tuhan. Tuyul. Itu satu. Yang kedua, ketika kemudian Anda mengatakan membunuh, lebih baik membunuh jasad, kata Yesus, daripada membunuh jiwa, akal, pikiran, rohani. Sementara ajaran Paulus membunuh akal. Mana ada Tuhan datang jadi manusia, kucuk, dibunuh sama manusia, pada hari ketiga bangkit menjadi Tuhan. Lebih baik kemudian membunuh layaknya Nabi Musa membunuh.
daripada membunuh akal manusia. Apa bukti akal manusia dibunuh? Roma 10, nomor 9, nomor 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus yang dibunuh oleh tentara Romawi itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Toples. Di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Tuhan beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Ini ilmu dari mana Paulus dapatkan? Ini yang kita bahas dari tadi. Yesus mengajarkan segala firman. Telah tamat firman itu sebelum dia terangkat ke langit. Nggak ada lagi tambahan-tambahan. Bangkit, mati, jadi Tuhan, dan seterusnya. Itu nggak ada. Maka muncul pertanyaan, dari mana Paulus mendapatkan karangan-karangan seperti ini? Siapa yang ngajarin dia? Anda tidak berani jawab. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Mana pengajaran Yesus yang mengatakan aku diutus kepada serigala yang ada di Indonesia? Mana? Kamu harus pahami dulu. Yesus ketika berbicara sebelum terangkat ke langit, dia berbicara kepada Bani Yakub, Bani Israel, Bani Yehuda, bukan kalian. Jangankan kalian, bukan Roma. Padahal di situ ada orang Romawi sedang menjajah. Tapi Yesus tidak pernah berkata kepada mereka. Paham? Nah, kemudian Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Domba yang hilang itu Anda baca di Yeremia 23 nomor 2. Sebab itulah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku Bani Israel. Kamu telah membiarkan kambing dan dombaku terserak dan bercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatan jahat. Demikianlah firman Tuhan. Jadi yang berserak kemana-mana ini domba Bani Israel. Itulah Yesus mengatakan masih ada lagi dombaku di luar kandang ini. Bukan kalian. Toyol. Yang berserak kemana-mana itu Bani Israel. Yang ada di Roma, yang ada di Filipi, yang ada kemudian kemana-mana. Itu Bani Israel. Domba di luar Bani Israel. Domba yang keluar meninggalkan Yerusalem. Bukan kalian. Kalian itu toples. Pengikut Belanda penjajah. Kalian itu. Bukan pengikut Bani Israel. Jadi ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala-serigala nyamar domba, artinya waspadalah kepada Kristen yang mengaku-ngaku sebagai Bani Israel. Belum paham juga? Belum paham juga? Sana, Cebo air 1 sendok kalau kamu udah paham. Silakan. Gini Bang Zuma, dari tadi saya nengokkan Bang Zuma ini mencari kebenarannya. Oh ya pasti, kebenaran sudah nyata Bung, kebenaran sudah nyata. Iya. Yesus hanya utusan Tuhan, bukan Tuhan. Bang Zuma, Bang Saruni, dengar gini. Saya mau simpulkan begini. Dengar baik-baik ya, jangan dipotong sepanjang saya bicara. Gini. Silakan, Bang Zuma silakan. tadi mengatakan surat Paulus dari mana begini, tolong buktikan begini. Yes. Saya cuma mau bilang gini Bang. Menurut saya Kristen. Saya mau bilang begini, semua kitab itu belum ada kepastiannya Bang. Itu benar apa tidak? Belum ada. Al-Quran begitu juga, belum ada kepastiannya. Alkitab juga begitu. Jadi di mana nanti kepastiannya? Nanti kepastiannya itu di akhir zaman. Lah dibilang sekarang Islam benar, ya itu menurut Anda. Lalu saya bilang saya Kristen, saya paling benar. Ya itu keyakinan saya. Datang Buddha, ini saya Buddha, saya yang paling benar di antara Islam dan Kristen. Lah kita pada intinya kita di dunia ini belum tahu siapa yang benar, siapa yang betul. Jadi saya simpulkan dalam beberapa kata Bang, gini. Imanmu lah yang menyelamatkanmu di dunia. Mau dia Kristen, mau dia Islam, mau dia begini, mau dia apa, itu terserah mereka. Lalu kenapa kita menghakimi kepercayaan mereka dengan mengatakan keyakinan kami lah yang betul? Oh kalau saya bilang itu salah. Saya berani mengatakan Kristen itu belum tentu benar. Dan saya bilang boleh berani mengatakan juga Islam itu belum tentu benar. Karena apa? Belum ada titik terangnya, belum ada yang mengetahui mana agama sih yang paling benar. Karena dalam apanya ini tahu kebenaran nanti ya di ujung akhir. Jadi dari tadi
Zuma ini seakan-akan mencari menghakimi Bang apa tadi? Bang apa tuh dari Nih, biar aku yang itu. menurut saya kan tidak usah kita mencari pembenaran tentang agama. Yakin saja bahwasannya kamu itu kalau kamu merasa benar ya udah. Tidak usah kita menghakimi orang lain. Itu aja menurut saya. Kalau kita mengklaim Bang, itu nggak ada ujungnya. Perdebatan yang tidak ada ujungnya yaitu agama Bang. Yopi, nanti sama saya. Juma itu Jadi mau saya begini Bang. Mari yuk kita yang pengetahuannya agak lumayan tinggi, mari dong kita berbagi-bagi, mari dong kita kasih pemahaman dengan orang-orang yang belum tahu tentang ini. Bukan dalam konteks karena kita sudah jauh ilmunya lalu kita merendahkan orang, itu tidak bagus juga Bang. Jadi saya pernah berdebat, dia bilang begini, Yesus itu siapa sih? Lah, kok ditanya Yesus itu siapa? Saya bilang Yesus itu ya Tuhan kami. Pak Yopi, tolong Yopi, ini kami sama Juma ini tolong. Iya Bang, cuma kan gini, kalau saya berdebat Bang, dia berdebat tentang agama ini, lalu saya simpulkan, ngapain kalian menghakimi orang lain? Kalau kalian yakin agama Islam itu benar ya udah yakini saja. Kalau agama Kristen itu benar ya udah yakini. Ngapain kalian? Kalau kalian menambahkan dalil, yo ini dari surat ini, oh dari surat ini, dari surat ini, nggak ada ujungnya Bang. Karena nggak bisa menjelaskan itu Bang. Datang yang ini mengklaim saya paling benar, datang yang ini mengklaim saya paling benar, itu tidak bisa. Selama manusia itu percaya surga dan neraka itu ada, agama itu percaya surga dan neraka itu ada, saya jamin agama itu benar. Udah itu aja. Selama bukan berhala yang disembahnya, ngapain kita berdebatkan? Tuhan itu cuma satu, Allah itu cuma satu. Lalu kita kenapa menghakimi dia? Seolah-olah, oh saya paling benar, oh saya paling benar. Jadi dari tadi omongannya terlalu melebar kemana-mana. Ada lagi? Seakan-akan, oh ini yang paling benar. Oh jangan gitu. Ada lagi Bung? Ya kiranya segitu aja. Oke, satu pertanyaan buat Bang Yopi. Bang Yopi, menurut Yesus keselamatan itu, dengarkan. Menurut Yesus keselamatan itu mengimani dia sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Menurut Yesus, bukan menurut Kristen. Jawab. Makanya Yopi jangan itu. Sahroni kamu diam. Saudara Yopi, kamu panik sama aku. Sabar, hargai temanmu, Sahroni. Kamu ilmumu nggak ada, saya sudah takar dari tadi nggak ada ilmu. Kamu nggak ada ilmu, Syahrini. Diam. Sudah panik. Yopi jawab. Saya tanya dulu si Yopi, baru Anda lagi ikut terapi. Paham? Saudara Yopi, menurut saudara, menurut Yesus, keselamatan diperoleh dengan cara mengimani dia sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. Gini Bang, saya bilang gini. Kalau abang mencari menurut Yesus, Anda kan mengatakan keselamatan itu tidak nyata. Keselamatan itu nyata menurut saya. Bukan tidak nyata. Belum tentu. Kristen belum tentu katamu. Islam belum tentu. Kalau Kristen jelas memang belum tentu. 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum jelas apa nasib kita kelak. Belum jelas, belum nampak keadaan kita nanti. Itu di dalam kitab saudara. Tapi kalau di Islam jelas, mereka lah orang-orang yang salat, puasa, zakat, yang akan mewarisi surga Firdaus. Baca surah Al-Mu'minun. Oke, ayat 1 sampai ayat 11. Ngakak lu. Nah, sekarang hidup kekal menurut Yesus, keselamatan menurut Yesus, mempercayai dirinya sebagai utusan Tuhan atau mempercayai dirinya sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. Yopi, sok tahu, jawab Yopi. Sudah, nggak usah banyak mulut, cuma jawab Yopi.
Gini bang. Loh kok gini? Kalau- Saya tanya mengenai Yesus. Menurut Yesus, keselamatan diperoleh dengan mengimani dia, mempercayai dia sebagai utusan Tuhan, atau sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab, jangan begini-begini. Silakan. Gini loh bang, kalau abang ini seakan-akan menekan orang, tidak mau ngasih pendapat orang. Bung, Sebenar. ini kita minta menurut Yesus, jangan menurut Kristen. Ya, menurut itu Yesus. kalau menurut- Keselamatan menurut Yesus mempercayai dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Jawab. Gak usah ngomong jaja gitu, panik ini. Loh kok pusing kamu itu. emosi? Cuma ini- Kamu betulin dulu celana dalammu miring tuh. Ayo, Saudara Yopi jawab. Kalau Aku nggak saya kayak Muhammad. bilang begini bang, Gimana kaku mulut kaku? Nggak bisa, otak beku langsung. Gini, Bang. Pertanyaannya sederhana. Keselamatan Gimana, Bang? menurut Yesus mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan atau mengimani dirinya sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. mengimani dirinya sebagai Yesus itu kepercayaan orang Kristen. Lalu apa masalahnya di situ? Inilah yang diterangkan Al-Quran. Yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa ampusahum wa ma yasurun. Orang-orang Kristen itu pingin menipu Allah dan menipu Bang Suma, orang-orang beriman. Tetapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka. Padahal mereka tidak menyadari. Sekarang pertanyaan saya, menurut Yesus keselamatan itu diperoleh dengan percaya dirinya sebagai utusan Tuhan atau percaya dirinya sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. Utusan Tuhan. Jawab ya, aku yang jawab cuma. Sebagai utusan Tuhan. Terus kenapa kamu menyembahnya, wahai saudara Yopi? Nggak usah banyak mulut. Kamu sudah mengakui dia sebagai utusan Tuhan. Terus kenapa kamu menyembahnya? Ya karena dia utusan Tuhan. Ya, kenapa kamu menyembahnya? Kenapa kamu menyembahnya kalau utusan? Ya kenapa itu Yopi, kan aduh, Yopi ini mengganggu saya. Ini aku mau bantai masalah? cuma ini, aku mau bantai cuma. Yopi jangan ganggu. Mulut saya itu cuma. Oke, Syahrini. Menurut Yesus keselamatan itu diperoleh dengan cara mengimani dia sebagai utusan Tuhan. Iya, Paulus kan mengajarkan dia Tuhan itu sendiri. Paulus mengajarkan Yesus setelah menjadi mayat bangkit menjadi Tuhan. Nah, saya tanya samamu, menurut Yesus, apakah dia memberikan keselamatan dengan mengimani dirinya menjadi Tuhan atau mengimani dirinya adalah utusan Tuhan? Wap. Kita lagi bahas Paulus nanti kalau ini ada kaitannya dengan Paulus. Ini saya lagi menakar loncatan berpikirmu. Sengaja aku tanya Yopi supaya kamu persiapkan jawaban karena pertanyaan ini akan jatuh di kepalamu. Kalau Paulus betul mengatakan bahwa Yesus Kristus yang telah mati di atas tiang salib itu telah bangkit untuk menjadi Tuhan, baik untuk orang hidup maupun orang mati, saya ingin menguji itu. Saya ingin menguji kebenaran kebohongan Paulus itu. Maka saya tanya kepada saudara, iya Bang Handi. Maka saya tanya kepada saudara, menurut Paulus Yesus itu manusia yang menjadi Tuhan. Sekarang saya tanya, menurut Yesus keselamatan itu mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan atau mengimani dirinya sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. Satu panik sekali. Ayo jawab. Saroni jawab dong Saroni. Saroni jawab dong. Siang saudara Andi, silakan diambil alih jadi moderator. Saroni kalau nggak bisa jawab, mending kamu ke terminal deh. Daripada di sini. Aku jawab ya, kasih waktu ya. Iya, pertanyaannya apa? Boleh saya ulang pertanyaannya, Sahroni? Boleh? Oke, terserah dia. Biar yang mendengar paham itu. Oke, baik saudara, baik. Baik, dengarkan ya. Kita edukasi kepada anak bangsa, bukan kepada menengkala. Dengarkan. Menurut Paulus, barang siapa yang berkata dan apa yang dikatakan oleh mulutnya itu diimani sepenuh hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Halilintar. Itu menurut Paulus. Nah sekarang menurut Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus, aku yang engkau utus. Berarti keselamatan menurut Yesus mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan. Keselamatan menurut Paulus mengimani Yesus sebagai Tuhan. Mana yang benar?
Yesus mengajarkan dirinya utusan Tuhan atau mengajarkan dirinya sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. Sudah selesai ngomongnya? Iya. Ya, ini aku berusaha menjawab kayak orang seperti panik, Ustadz panik sekali ini. Aku jawab dengan tenang. Gini loh, Yesus pernah mengatakan, sebab aku ini datang dan keluar dari Allah, dalam Yohanes 8 ayat yang ke-42, untuk menjelaskan bahwa Yesus datang keluar, bukan hanya datang tapi keluar. Bukan dari itu Allah. pertanyaannya Syahrini. Bukan itu pertanyaannya. Dengar Izinkan pamanmu ketawa dulu. Hidup kekal, ending dari pengajaran. Silakan Bang Andi. Ini aja deh Syahrini, kamu nggak usah menjawab. Coba kamu ulangi pertanyaannya Bang Nyuma. Cukup ulangi aja, nggak usah dijawab. Coba ulang pertanyaannya. Hidup kekal itu sebagai Yesus sebagai utusan. Bukan itu pertanyaannya. Bukan itu. Astaga, ini itu yang dia pertanyakan. Bagaimana kau mau menjawab pertanyaannya kau nggak tulis, nggak nyimak? Ini sudah kesepakatan, ini sudah kesepakatan orang dua ini. Nah, makanya dengarkan orang jawab. Ya percuma kau menjawab kalau kau nggak ngerti pertanyaan. Coba kau ulang pertanyaan deh. Yohanes, salah satu. Enggak, diulang aja pertanyaannya, kamu nggak usah menjawab. Cukup kau ulang pertanyaan, coba. Coba kau ulang pertanyaannya. Kan salah satunya mengenai Yohanes 17 ayat 3. Bukan itu pertanyaannya, bukan itu. Kita aja dari tadi dengar ditulis kok pertanyaannya Bang Juma. Apa perlu diulang lagi? Ini aku mau jawab, ini nggak fair ini. Bagaimana kau mau jawab kau nggak ngerti pertanyaan? Udah, Bung, kalau memang tidak sanggup, ya nggak apa-apa. Ya, aku mau jawab di itu. Dengarkan dulu. Yesus itu pernah mengatakan dalam Yohanes 8. Dia kan mengatakan mengenai Yohanes 17 ayat 3 salah satunya. Makanya aku jawab, Yesus pernah juga mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 42 bahwa aku datang dan keluar, bukan hanya datang dan keluar dari Allah. Bukan itu pertanyaannya. Apa perlu saya ulang pertanyaannya biar kau paham? Tulis, ambil ada pulpen nggak di situ? Ada nggak pulpen di situ? Ini untuk memberhambat ini. Nggak ada pulpen nggak di situ? Lu tulis dulu pertanyaannya, baru lu pelajari itu pertanyaan, baru lu jawab. Ada pulpen nggak? Kalau nggak ada pilok, gimana? Lebih masuk, dengar dulu. Ulangi, silahkan. Oh ya, ulangi lagi Bang Juma. Saya kasih penjelasan lagi ya. Di dalam Al-Qur'an Nabi Isa mengatakan innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Nah, supaya Anda jangan melihat nanti bilangnya ini satu arah aja. Jangan Anda nanti mengatakan satu arah aja. Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada Bani Israel bahwa wahai Bani Israel, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Allah saja. Kan gitu, itulah jalan yang lurus. Sembah Allah, jalan yang lurus menurut Nabi Isa. Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Hendi, dengar Hendi. Kamu dengar Hendi, kamu mau coba mengalihkan tuh Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Pertanyaan saya, menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau mengenal dirinya sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. Itu. Nah, Hendi, kamu dengar Hendi? Otakmu itu juga itu. Ya udah jawab aja. Orang mau jawab Pak, silakan Pak. Silakan Pak jawab Pak. Jangan nangis. Kalian itu sepakat supaya seolah-olah kami ya udah langsung jawab. Iya. Langsung jawab. Iya. Iya. Saroni. Coba. Orang Purbalingga ya. Ngapak-ngapak Rika. Kepriwe ya. Iya. Kan aku sudah bilang tadi dalam Yohanes 8 ayat 42 Yesus juga pernah mengatakan sebab aku ini datang dan keluar dari Allah.
untuk mengatakan bahwa Yesus itu keluar dari Allah. Iya. Kayaknya Bang Juma nggak nanya dia keluar dari mana itu Yesus. Iya. Makanya itu masa harus jebrol, kan harus menginta utusan. Makanya. Pertanyaannya Bang Juma saya ulang ya. Saya aja dengar nih pertanyaan ini, saya ulang nih. Menurut Yohanes 17:3, menurut Yohanes 17:3, Yesus itu utusan atau Tuhan? Itu pertanyaan singkatnya loh. Makanya aku jawab ini, aku belum selesai kamu sudah potong. Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Allah untuk menjelaskan bahwa Yesus kan nggak ditanya keluar dari mana itu Yesus. Emang Bang Juma tanya Yesus itu keluar dari mana? Kan nggak ditanya itu. Makanya ini kamu, aduh kamu ini. Ini banyak yang dijawab. Ada aja lu mending ke terminal dah. Iya. Umatnya Muhammad seorang keturunan kaum Quraisy penyembah berhala memang ada-ada saja kalau mau. Nah kan menghujat kan menghujat. Padahal pertanyaannya sederhana sekali loh. Fakta. Yesus mengajarkan keselamatan itu mengimani dia sebagai utusan Tuhan atau mengimani dirinya sebagai Tuhan itu sendiri. Jawab, Bung. Ya mau jawab bisa. Ya, silakan. Roni, Roni diam, mau dibantu Roni sama udah, orang. dia sudah nggak bisa dia nggak bisa dia. Pertanyaan Bang Juma, apakah Yesus itu menyatakan dirinya, mengakui dirinya sebagai utusan atau keselamatan menurut Yesus mempercayai dirinya sebagai utusan Tuhan atau mempercayai dirinya sebagai Tuhan itu sendiri? Dirinya sebagai Tuhan itu sendiri. Di mana pengakuan Yesus itu? Mari kita buka ya, Yohanes 14 ayat 6. Oke, silakan. Silakan. Kamu sudah percaya itu. Yesus belum ada loh di situ. Ini waktu saya dengan Juma ini. Yesus belum ada. Lu diam dulu. Cari lu diam, lu dibantu, lu diam dulu. Dibantu. Mau buka ya? Ya, bantu apa itu nggak nyambung ini. Ya. Enggak cuma itu aku menghujat mana tadi aku menghujat mengatakan Muhammad keturunan kaum Quraisy penyembah berhala, menghujat mana? Apa bukan hujat? Diam lu, diam. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, artinya yang di surga, Bapa yang di surga, kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Saya ulangi sekali lagi. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itu waktu saya Yohanes 14 ayat 6. Berarti Yesus menyatakan dirinya jalan kebenaran dan hidup kan? Satu lagi. Di sini tunggu. Kita tanggapi dulu Yohanes 14:6 ini. Di sini Yesus sebagai utusan atau sebagai Bapa itu sendiri? Dia jalan kebenaran dan hidup. Saya tanya, iya dia utusan, memang betul. Sekarang hidup kekal itu menerima Yesus sebagai utusan Tuhan atau menerima Yesus sebagai Tuhan itu sendiri? Nah, sekali lagi ya. Sekali lagi. Yohanes 13 ayat 13. Nah, ini lebih jelas lagi. Iya, apa tuh? Diam dulu, itu tahu itu, percaya Yesus. Diam dulu, dia tahu dia pasal itu cuma diam dulu, mandi dulu Pak. Mandi aja dulu lu, mandi lumpur. Yesus berkata nih, Yesus berbicara kan, kata Yesus, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Tuhan atau Tuhan? Tuhan atau Tuhan. Bahasa Aramnya apa? Gini loh, kami kami kan pegang Alkitab, yang kita kan di Indonesia pegang Alkitab. Oh, nggak bisa. Harus berdasarkan ucapan Yesus yang betul, bukan karangan kalian. Nah, Yesus mengatakan apa di situ? Itu ucapan lain. Sekarang ucapan Yesusnya dalam bahasa Aram apa? Kurios. Kok kalian lebih tahu bahasa Aram daripada kami yang Kristen? Loh, makanya saya tanya. Ini saya tanya. Dalam bahasa Aramnya Yesus mengatakan apa di situ? Kok jadi penyesat ini? Kok penyesat? Kamu. Lah, saya tanya. Yesus menuturkan bahasa Aram, bukan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Aram Yesus mengatakan apa? Saya tanya samamu. Saya tanya samamu. Yesus menggunakan bahasa Aram. Di dalam pengakuan Yesus dalam bahasa Aram dia katakan apa? Kangkung kamu.
Jangan kok gitu. jadi wakil setan semua ini. Korban RAI ini. Saya tanya. Karena saudara-saudaramu itu cincin Islam itu wakil setan, jadi kamu Tolong itu. permisikan ya. Kamu suruh mau beli Alkitab. Suaranya jangan digituin dong. Permisi. Tolong. Suaranya jangan digituin. Yesus itu menggunakan bahasa apa, Mbak? Lah, saya kan bahasa Indonesia Alkitab saya. Saya tidak tanya itu. Saya tanya Yesusnya berbahasa apa? Pada saat mengatakan itu, Yesus mengatakan apa dalam bahasa apa? Masa kan kamu mau suruh saya beli Bisa diskusi juga nih. Loh, saya tanya Yesusnya. Anda kan menjajakan Yesus nih. Yesus adalah Tuhan. Menurut siapa? Menurut siapa? Menurut Yesus. Nah, kalau menurut Yesus berarti kita harus tahu apa bahasa yang digunakan Yesus dan apa bunyinya. Apa kata yang muncul keluar dari mulut Yesus itu kata apa? Aramaik. Aramaik. Kyrios. Artinya Tuhan. Kyrios bahasa Yunani. Aramaiknya apa? Mar. Mar itu artinya apa? Kamu yang bilang bahwa tadi Kyrios itu bahasa Mar itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Yesus menggunakan bahasa Aram. Dia mengatakan mar, raman wamar, wamaran. Greeknya Kyrios, Tuhan. Bukan Tuhan. Gimana sih Nah, sekarang Yesus menggunakan bahasa Aram. Dalam bahasa Aram, Yesus mengucapkan apa? Maran. Nah, apa artinya maran? Apa artinya maran dalam bahasa Indonesia? Tuhan. Yesus tidak mengatakan Allah. Mar itu juga Tuhan. Kalau Tuhan, bahasa Aramnya adalah Allah. Tapi Yesus tidak mengatakan Allah. Dia mengatakan maran. Berarti dia Tuhan, bukan Allah. Kok jadi kamu yang sewot ya? Bukan sewot, saya meluruskan supaya yang lain tidak disesatkan sama kalian. Jadi begitu dong. Oh iya dong. Dia cuma ini makanya belajar sama Bang Suma biar enggak serong nyembah manusia. Itu panik. Tidak. Ya, cuma dalam Al-Quran sendiri mengatakan satu-satu dulu siapa yang mau bicara ini? Satu-satu siapa yang mau bicara? Satu-satu siapa? Satu-satu. Hidup yang kekal. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku sebagai apa? Mengenal Aku sebagai apa? Mengenal Aku sebagai apa? Kamu itu ngomong terus ini nggak bisa diskusi. Yesus kamu masuk surga. Misionaris kayak kamu mendapat yang kekal. Korban misionaris, korban. Nggak ada yang bisa kalian bodohi di sini. Umat Islam itu adalah umat yang berakal. Nggak bisa. Apa yang kamu promosikan itu nggak laku di sini. Paham? Coba kami lebih percaya apa yang keluar dari mulut Yesus daripada dari mulut kalian. Paham? Karena kalian adalah perpanjangan tangan iblis. Lanjut. Saroni kembali ke topik. Kembali ke topik Saroni. Saroni kembali ke topik tadi. Dengerin dulu pertanyaannya ya. Dengerin dulu pertanyaannya. Kembali ke topik. Kembali ke topik. Kembali ke topik tadi pertanyaannya Saroni. Kembali ke topik. Keselamatan menurut Yesus itu sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Itu topiknya. Sehari ini paham? Saya ulang kembali ya. Keselamatan menurut Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Silakan Sehari ini, monggo. Monggo Sehari ini. Mulai ada yang report ini. Tunggu, maaf kalau maaf bila nanti aku turun. Aku ada yang report ini. Oke, aku jawab. Ini memang pertanyaan sangat menyakitkan ini. Enggak ada maju kena mundur kena ini pertanyaan. Enggak bisa, enggak usah banyak mulut, sudah diam. Ini. Maju kena mundur kena nih pertanyaan. Ini jurus Islam ini. Memang Yesus yang melakukan kehendak Bapa itu. Bukan itu pertanyaannya. Yang melakukan kehendak Bapa itu utusan. Bagaimana? Bukan itu pertanyaannya. Jadi Yesus utusan, bukan Tuhan. Karena dia yang keluar dari Allah. Yang keluar, bukan hanya datang. Yesus itu ada di muka bumi ini keluar lewat mana?
dengar dulu, ini bersatu supaya cuma itu nggak malu, kamu itu membantu ya. Orang dia yang merasakan malu, lempar malu ke orang. Pak Syaroni, silakan keluar Pak Syaroni, nggak usah diladenin karena mereka pada dasarnya sudah menolak Yesus. Enggak. Saroni, dengerin dulu Pak Saroni. Coba diulang pertanyaannya tadi Bang Juma. Tolong nggak usah ikut Saroni. sama Cuma nggak usah bantuin. Saroni coba diulang pertanyaannya. Coba aku lihat kemampuannya Cuma, kamu nggak usah bantuin. Saya nggak bantu, saya cuma ngulangi pertanyaan. Nggak usah kamu diam, kamu jadi pendengar aja. Orang kamu nggak nyatet pertanyaan. Kamu ini Coba kau ulang pertanyaan, coba. Kamu nggak usah jawab deh. Coba ulang pertanyaannya apa? Islam itu mengatakan famayudilahu walahu minhu. Coba kau ulang pertanyaannya. Tidak ada orang pun. Coba kau ulang pertanyaannya. Sudah. Ini cara-cara Islami. Jadi kau ini pura-pura budak, nggak mau dengerin pertanyaan. Pura-pura budak gitu loh. Giliran kita ngomongin duit, lu denger. Giliran pertanyaan lu nggak denger. Ini cara Islam. Diam dulu, aku mau jawab, diam. Pertanyaannya apa? Ya apa yang ditanyakan Cuma tadi? Apa? Coba ulang. Diam dulu. Coba ulang pertanyaannya, coba. Cuma ini licik ini caranya. Lo coba ulang pertanyaannya. Dia nggak mau. Dia budak kalau pertanyaan itu udahlah. Dia budak dia. Giliran duit aja didengar. Bung Syahroni, memang kamu belum sanggup menghadapi saya, Bung. Alah, ya, itu keadaan yang belum sanggup gitu. Apa? Kamu itu dari tadi kamu nggak ada apa-apanya kok. Udah ya. Udah, kamu berdamai aja dengan isi kepalamu dulu. Setelah kamu punya ilmu, renungkan dulu baru hadapi Bang penyembah berhala bukan umat Tuhan. Datang itu menyesat. Oke ya. Ceng-cengan baru dia ngomong tuh. Ceng-cengan mau dia, tapi kalau disuruh ulang pertanyaan Bang Juma nggak mau dia ulang. Karena kalau dia ulang berarti dia harus jawab. Nah, giliran pertanyaan ujungnya dia cuma penghujatan, ujungnya cuma menghujat kalau mentok. Tapi ini heran saya loh kayak tadi ini. Kalau pertanyaan dia nggak dengar, giliran hitung duit dia tahu dia. Heran saya. Kurang ajar tuh, dia ngaku-ngaku orang ngapak-ngapak, gua orang ngapak-ngapak, memalukan sekali. Aku coret nanti dalam daftar keluarga besar ngapak-ngapak. Sarori orang ngapak, orang kepenak, tapi orang nang kono lah. Nang kene bayar lu nggak piye inyong nandang kene. Pertanyaannya inyong. Kurung ora pertanyaan inyong. Wis Melayu yo. Jancok, cok. Oke, saya ulangi ya. Diskusi dengan teratur. Room ini disiapkan bukan untuk penghuni septic tank, oke? Oke. Barang siapa yang menggauli binatang tidak ada hukuman atasnya. Hadis Tirmizi 1374 kamu buka itu ada larangannya. Sekarang saya tanya, larangan di dalam Bible menjinai binatang mana? Buka, jawab. Mana? Tunjukkan ke saya, coba. Kabur kan kau? Gak ada Bang, kami bebas apa saja Bang. Orang ono kamu. Jawabannya orang ono loh Mas. Gak ada. 1 Korintus 6:12 segala sesuatu halal bagi kau. Apa? Gak ada, aku kabur, Apa maksudnya? Coba tunjukkan data mana? Masih ada. Mana di dalam mana larangan di dalam Bible menjinai binatang? Jangan emosi kalian sama aku. Enggak. Kamu buka hadis Tirmizi 1374 itu larangan ada. Jelas. Nah, sekarang saya minta mana Bible-mu larangan menjinai binatang? Ayo, Ojo. Yang jawab. Orang berzina itu. Ya jawab dulu. Hadis Tirmizi kan kamu bawa hadis Tirmizi 13. Kamu bawa hadis Tirmizi. Kamu bawa hadis Tirmizi 1375. Kamu enggak buka 1374. Seger-seger jangan dilawan debat. Dia lagi dapat itu. Sekarang digoyonan aja Bang Sidik dia. Iya. Dikritik goyonan aja sendiri dia. Goyan kalau dia ilmunya nggak ada, serius. Gar gimana itu masalah urusan peternakan Seger? Nah, nyambung tuh. Udah kelar peternakannya. Udah Bang, saya bikin kandang Bang. Saya bikin kandang Bang. Ternak B2-nya dikeluarkan Bang. Saya yang tidur di kandang Bang. Udah Bang, udah selesai Bang. Jangan nyerang pribadi. Nggak Ya, bisa gua, gitu, nggak baik. Kan gue nanya bagaimana peternakan, berhasil atau tidak?
berhasil bang. Aku bangun kandang besar bang. Hewan-hewan ternaknya B2 dilepas semua bang. Aku yang tidur di kandang bang. Berhasil bang. Nah itu dong berhasil. Sukses ya. Sukses gitulah. Nanti kalau lu gak minta berhasil. Ya, nanti kalau lu gak minta Ini satu aku ada anjing bang, nanti aku on game. Iya, nanti kalau ada lu gak minta 1 ekor lu kasih. Jangan pelit lu. Soal bawa data setelah ditanya balik bingung. Lagian dilawal nggak kayak gini yang pakai data. Itu kan pergi kan gitu aja kalau seger-seger mah jangan dilawan pakai data. Pertanyaan sebenarnya Bang Juma itu memang sangat menyakitkan. Maju kena mundur kena, dijawab jujur, hancur. Enggak dijawab jujur, hancur juga gitu loh. Sederhana loh itu loh ya, Yohanes 17:3. Keselamatan menurut Yesus itu Yesus sebagai utusan atau Yesus sebagai Tuhan. Jawaban ibu-ibu bervariasi tadi. Dia jawab Yohanes 14:6 mentok. Dia jawab Yohanes 13:13 parah lagi. Gitu loh. Nah, Bang Juma, tolong diluruskan dulu tuh. Jawaban mereka nyambung kagak tuh, Bang Juma? Ya nyambung dong. Tadi kan kita baca. Oh ya nyambung ya. Yesus menyatakan dia Tuhan. Bagaimana Bu? Tadi Yohanes 14 ayat 6. Ayo baca lagi dong. Yohanes 14 nomor 6 itu nggak ada dia mengatakan dirinya Tuhan di situ. Baca dong, biar saya bacakan. Kata Yesus, saya yang baca. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan." Kok dia tidak mengatakan akulah Tuhan? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan. Dengarkan. Akulah jalan dan akulah kebenaran dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Datang kepada siapa? Bapa. Bapa, bukan datang kepada Yesus. Yesus hanya jalan menuju kepada siapa? Ke Bapa. Ke Bapa. Baca lagi Yohanes 13 ayat 13. Saya kasih referensinya. 13 nomor 13 tadi kan kita sudah bahas. Yesus menggunakan bahasa apa di situ? Aram atau bahasa Indonesia? Loh, ini yang kamu baca tadi ayat itu kan bahasa Indonesia Juma. Kenapa tiba-tiba kamu ke Aram? Mau aku bacakan bahasa aslinya mau? Ini saya punya aktabnya bahasa Indonesia dong. Iya, kamu bahasa Indonesia, tapi kami nggak mau ditipu dengan itu. Karena kami paham Yesus itu menggunakan bahasa Aram, bukan bahasa Indonesia. Dan saya juga nggak mau ditipu Zuma. Siapa tahu yang Anda kamu baca. Aduh ketipu Ela, Iko nggak merasa ya? Alamak. Kamu tadi Aduh. saya baca, Parah. ditipu. Parah. Kalau kamu mau baca bahasa Aram, saya juga nggak mau ditipu. Siapa Ya, tahu begini aja. Dalam bahasa Aram, berarti kamu bukan mau diskusi. Kamu dalam bahasa Aram, Yesus mengatakan apa? Maran. Maran itu apa? Tuhan. Kita itu orang Indonesia. Alkitabnya Tuhan. Ya itu kamu. Ini kita tanya Yesusnya. Kenapa berdasarkan kamu? Kan berdasarkan Yesus. Kan harus berdasarkan pernyataan Yesus katanya, bukan berdasarkan pernyataan kamu. Orang baca Alkitabnya bahasa Indonesia. Giliran orang menjawab ke kamu bahasa Indonesia, kamu mau Sini coba gue yang ngajak. Silakan. Ini azan juga, izin sudah azan Bang di sini. Lanjut. Ya, begini Bu, kalau Ibu memang pakai Yohanes 13:13, oke saya ikuti Ibu. Saya bikin nyaman Ibu. Artinya Yesus mengakui dirinya Tuhan waktu itu ya. Iya. Oke, baik. Jadi anaknya Bunda Maria Tuhan. Anaknya Bunda Maria Tuhan. Yesus itu memang Tuhan. Iya. Turun dari surga. Iya. Kan Yesus dengerin dulu ya Bu. Ibu. Waktu Yesus berbicara Yohanes 13:13. Ya. Menurut Ibu kan itu masih di dunia ya Bu ya? Ya, dia sedang mengajar. Oke, artinya anak Bunda Maria yang sudah dewasa ini Tuhan. Iya, memang dia Tuhan. Oke, baik. Artinya semua badannya Yesus Tuhan. Iya, memang dia Tuhan. Pertama semua. Ya, garis bawah jasmani dan rohaninya Tuhan. Kalau dia turun ke dunia, berarti dia mengambil rupa seperti manusia. Yohanes 13:13. Yohanes 13:13. Iya, dia Tuhan. Waktu dia mengakui dirinya Tuhan, dia pakai fisik nggak? Pakai fisik. Berarti tapi dia berarti fisiknya juga Tuhan. Ya dia kudus loh, bukan seperti manusia biasa loh. Saya nggak nanya itu. Saya perkuat data yang Ibu bawa, Bu. Saya perkuat data yang Ibu bawa loh ya.
Yohanes 13:13 kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Iya. Betul katamu itu, sebab aku memang guru dan Tuhan. Iya. Artinya Yesus berbicara itu pakai mulut, ada fisiknya, betul? Iya. Oke, apakah mulutnya Yesus, kepalanya, kakinya Tuhan? Ya memang dia Tuhan. Oke, baik. Yakin ya? Yakin. Oke, jadi anaknya Bunda Maria yang dewasa ini Tuhan? Tuhan. Oke, Tuhannya Bunda Maria siapa? Seperti manusia. Sebentar dulu. Tuhannya Bunda Maria siapa? Tuhannya Bunda Maria, ya Tuhan itu. Siapa? Bapa di surga itu Yesus Kristus juga. Wow, aneh sini. Kenapa aneh? Jadi Bunda Maria melahirkan Bapak juga? Bunda Maria itu kan mengandung bukan karena hasil hubungan intim. Oke, baik. Yang meninggal, yang mati di tiang salib siapa? Yesus Kristus. Tuhan? Iya, Tuhan kami. Jadi Tuhan mati? Mati dan bangkit. Buset, Tuhan mati, Tuhan mati, gemeter gua. Dik, Tuhan mati, Dik. Manusia biasa. Tuhan mati. Tuhan mati. Takut saya. Karena dia Tuhan. Berapa hari Tuhan mati, Bu? 3 hari. Itu kenapa dia begitu? Jadi pernah dunia ini, dengerin dulu, Bu. Jadi waktu Tuhan mati, pernah dunia ini kekosongan Tuhan? Tidak kekosongan, rohnya kan ada. Katanya mati. Katanya mati, Bu. Gimana sih, Ibu? Gua bikin nyaman, Ibu jadi nggak nyaman. Loh, bukan gini loh, Bang Hendy. Ya gimana? Saya sedang mau bilang begini. Gimana? Kami, apapun yang Bang Hendy dan teman-teman bilang tentang mau mengkelirukan atau mengatakan Kristen itu salah, kami begini, Yesus itu saya begini. nggak mengatakan Ibu salah, saya bikin nyaman Ibu kok. Saya bikin nyaman loh, Bu. Kami akan tetap percaya kepada Alkitab, kepada apa yang sudah memang kami imani. Jadi secapek apapun kalian, tetap. Ibu saya bikin nyaman Ibu ini loh. Enggak, Ibu, Bapak kalau bikin saya nyaman, nggak bikin membingungkan begitu. Kan Ibu tadi mengatakan Tuhan, tadi kan Ibu mengatakan Tuhan mati, kan gitu ya Bu ya? Dan bangkit di hari ketiga. Siapa yang bangkitkan dia Bu? Dia bangkit sendiri. Yakin? Yakin. Kan katanya di Bible malah dibangkitkan Bu. Oh gini ya, mungkin Bang Hendy ini sedang mau berbicara gini. Yesus, maksud Bang Hendy itu gini ya, Yesus itu manusia biasa, dia mati. Kalau manusia biasa berarti bukan Tuhan dong? Enggak. Gimana sih ini Bu ini? Tadi Anda mengatakan Tuhan, sekarang manusia biasa. Itu maksudnya Bang Hendy, pikirannya Bang Hendy. Bang Hendy berpikir Yesus itu manusia kan? Memang dia manusia, anak Bunda Maria kan? Kalau kami bilang kan dia Tuhan kan, tapi Bang Hendy nggak terima kan? Saya paham kenapa Bang Hendy tidak terima, karena itu bukan imannya Bang Hendy. Kalau kami kan iman. Ini bukan masalah iman Bu, masalah kenyataan di bumi ini Bu. Ibu dengerin dulu izin ya Bu ya. Alkitab dia bilang dia Tuhan. Gantian ibu tercinta, saya hormati. Kan Yesus di bumi ini menampakkan dirinya manusia Bu. Dia beraktivitas sebagaimana manusia Bu. Benar. Tapi dia mulai dari kecil loh Bu, dia bertumbuh kembang loh mulai dari kecil. Benar. Nah, waktu dia kecil kan belum Tuhan dia Bu. Dia melakukan aktivitas dan kehidupan seperti nanti dia Tuhan itu Bu setelah dia mati Bu. Bu mau tahu nggak? Roma 14:9 disitulah Paulus mengatakan dia Tuhan setelah dia mati. Ini loh Bang, dia memang Tuhan, tapi dia tidak pakai keilahiannya. Loh tadi dia ngakui, Yohanes 13:13 dia akui Bu. Pada saat dia di dunia ini melakukan aktivitas seperti berarti Yohanes 13:13 tidak sah. Kenapa tidak sah? Benar. Berarti dia akui dirinya Tuhan di situ menurut Ibu. Dia Tuhan, tapi dia melakukan kegiatan manusia di bumi ini. Oh berarti Tuhan campur manusia. Tuhan yang di surga, ketika dia di surga melakukan peran yang berbeda, ketika dia di bumi dia melakukan perannya seperti manusia. Tadi Ibu mengatakan Bu, di Yohanes 13:13 dia mengakui dirinya Tuhan. Tapi di sisi lain dia juga manusia. Baca lagi gimana sih Ibu ini? Sekarang Ibu ambil keputusan dulu deh. Ambil keputusan. Tuhan. Iya, ambil keputusan dulu deh. Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Oke, jangan kalau dia Tuhan jangan ngomongin lagi manusia ya. Oke, hilangkan kemanusiaan Yesus, kita ngomongin ketuhanannya ya. Tidak bisa. Kalau abang kan maksudnya supaya membuat saya keliru, abang tiba-tiba bilang kan di dunia dia Tuhan, dia Tuhan. Tidak.
Saya percaya dan kami percaya Yesus itu adalah Tuhan, tapi ketika dia memang di bumi, dia melakukan kegiatannya seperti manusia. Oke, baik. Waktu dia melakukan kegiatannya seperti manusia, dia Tuhan atau bukan? Tuhan, tapi Berarti melakukan dia kegiatannya jadi Tuhan campur manusia. Rohnya Tuhan loh, tapi Rohnya tubuhnya itu Tuhan. manusia kan? Rohnya Tuhan, fisiknya Manusia dong. manusia. Jadi manusia campur Tuhan. Lah, seperti contoh Bang Hendi, maka kenapa umat Muslim kalau ada yang meninggal di doa tahlilan? Kenapa? Karena Itu umat mendoakan Muslim, bukan Tuhan itu. Itu Ada bukan rohnya, Tuhan. kan? Ya Tuhan Yesus juga ada rohnya. Rohnya itu Oh, ada. jadi roh Tuhanmu itu, roh Tuhanmu didoakan juga. Di surga. Didoakan. Didoakan enggak? Katanya tadi ditahlilkan. Enggak, agama abang. Makanya jangan Ya bingung. makanya lu jangan ambil contoh, nanti kena balik. Tadi kan yang saya bilang Islam. Iya makanya roh Tuhanmu dihosanakan nggak? Dihosanakan. Dihosanakan gimana? Hosana bin David. Gimana itu? ketika Yesus- Semoga keselamatan ada sama Enggak. keturunan Daud. Enggak. Gimana itu? Tidak. Itu juga dia. Ketika Yesus mati Ya udah dikubur aja. tinggi itu. Sekarang kembali ke topik ya. Gini ya Bu ya. Sebagaimana Roma 14:9 menurut Paulus Tunggu, dia saya baca mati dulu. Roma 14 ayat 9 ya. Ya coba baca Bu. Nah. Roma 14 ayat 9. Kita Iya, baca Bu. pelan-pelan aja, Iya, Bang. iya, pelan-pelan, Jangan Bu. dulu kita kebut. Ya coba. Yohanes, Roma. oh Roma. Iya, Roma 14:9. Ibu yang saya hormati. Roma 14 ayat 9. Roma 14:9 Ibu. Di sinilah mulai Yesus menjadi Tuhan. Coba Abang bacakanlah. Ibu aja lah, nanti saya dikira ngarang lagi. Ibu aja dulu. Roma 14 Ayat 9. 9. Ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Maksudnya gimana itu, Bu? Maksudnya ketika dia di dunia, dia memang seperti manusia. Dia tidak orang kan melihat dia memang manusia. Nah, tapi ketika dia sudah mati dan bangkit, dia akan naik ke surga dan seutuhnya dia menjadi Tuhan. Keilahiannya itu dia kerjakan secara sepenuhnya kalau udah di surga. Makanya dibilang setelah dia udah mati dan bangkit, baru orang baru akan tahu dia itu Tuhan. Karena Oke, stop. Gantian ya, Bu. Gantian ya. Bagaimana dengan jawaban Ibu tadi Yohanes 13:13? Dia mengaku dirinya Tuhan waktu hidup. Nah, gini, Yohanes 13 ayat 13 tadi kan dibilang, gimana itu, Bu? kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, karena aku adalah guru dan Tuhan. Oke, waktu itu Yesus mengucapkan itu dia kan Tuhan ya, Bu ya? Dia manusia, tapi rohnya itu ketuhanannya itu dia di alam Saya roh. tanya dulu, Bu. Ini singkat aja. Kan tadi pertanyaan Bang Yuma Ibu jawab itu. Ya. Saya mau bikin bahagia Ibu. Artinya Yesus di dunia dia Tuhan. Menurut Ibu sebagaimana Yohanes 13:13. Tapi di Roma 14, Bu, dia belum jadi Tuhan sebelum dia mati. Gitu loh. Nah, yang benar yang mana? Gini Bang. Nah, bingung Kak. Jangan bingung, Bu. Jangan bingung. Belajar Saya lagi, tidak belajar bingung. lagi. Saya tidak bingung, saya sedang mau menjawab. Kenapa Loh, dikatakan kenapa? setelah dia udah mati dan bangkit, baru dia menjadi Tuhan, baru dia melakukan pekerjaannya. Salah Ibu, jangan Ibu. Jangan nambah-nambah data, Bu. Jangan roba-roba. Sekarang gini Bang. Jangan diroba, Bu. Yang di sini ini kan kita kasih makna artinya apa kan? Ibu penafsir ya, Bu ya? Bukan penafsir, karena saya sudah pelajari. Tapi jelas itu datanya, Bu. Gini ya, saya baca ya. Abang aja Ini dengerin yang dulu, Bu ya. mempelajari Alkitab Saya baca berani pelan. berasumsi. Ibu yang Masa terhormat. Alkitab Abang larang. Bu, saya baca pelan-pelan ya. Ibu resapi baik-baik. Ya. Yohanes 13:13. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Betul katamu itu sebab aku memang guru dan Tuhan. Artinya waktu itu Yesus mengaku Tuhan. Ibu setuju toh? Setuju. Oke, setuju. Tapi di Roma 14, nanti setelah mati baru menjadi Tuhan. Yang benar yang mana?
Sekarang saya kasih abang satu contoh. Contoh lagi. Nanti Saya contohnya nanti ini- saya kembalikan ke ibu ya. Ya, saya Ya. ini kerja kantoran, pegawai Ya. kantoran. Ah. Tapi kalau di rumah saya ibu rumah tangga. Ketika saya di rumah, saya berbicara dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Berperan sebagai ibu rumah tangga. Oke. Nah, ketika saya di kantor, saya akan melakukan pekerjaan saya layaknya pegawai kantor. Begitu juga Tuhan kami Yesus Kristus. Oke. Ketika dia di bumi, dia mengajar. Entar dulu Bu, jangan ke Yesus dulu. Hakikat ibu dulu. Ibu di rumah, ibu rumah tangga, ibu di kantor kerja. Hakikat ibu sebagai apa, Bu? Hakikat saya wanita kan, saya bekerja ibu rumah tangga dan Hakikat ibu pegawai manusia apa bukan? manusia. Manusia, baik. Coba ke Yesus lagi, ambil analogi, Bu. Silakan ke Nah, Yesus. ya, Ibu Yesus- hakikatnya manusia ya, silakan. Ya. Yesus ketika di bumi, dia menjadi manusia, melakukan pekerjaan seperti manusia. Manusia Nah, di ketika dia bumi ya. berbicara tadi, Di bumi. Berarti Yohanes 13:13 dia bukan iya, Tuhan. itu dia sedang berbicara kepada orang-orang yang memanggil dia guru. Bu, dan di bumi Yesus manusia apa Tuhan nih? Nih, dengar. Dia melakukan pekerjaan, dia tetap Tuhan, Abang, tapi Ya melakukan udah kalau dia Tuhan jangan sebut-sebutin lagi dia manusia. tapi melakukan pekerjaannya sebagai manusia karena dia sedang di Oh, bumi. berarti jadi Tuhan Seperti kosong. saya tadi. Jadi Tuhan Kalau saya Tuhannya sedang lagi di rumah, saya ibu rumah tangga. Oke, jadi Kalau waktu di dia kantor, saya kerja kantor. Bu, jadi waktu dia manusia, dia kekosongan Tuhan. Sebenarnya tidak kosong. Loh, Tidak kosong. Masa Allah bisa menjadi Tuhan menjadi kosong? Tidak. berarti dia manusia Tuhan melihat sepenuhnya. kasat mata. Berarti di Manusia melihat dunia dengan kasat mata. berarti di dunia dia Tuhan sepenuhnya. Dia sebenarnya Tuhan. Tapi dia juga manusia. Tetapi dia tidak melakukan pekerjaan seperti Tuhan kalau dia sedang di dunia, di bumi seperti Berarti saya tadi. berarti Tuhan kosong. Bukan kosong tapi berdiam dulu, tidak melakukan keilahiannya. Oh, berarti Ketika keilahiannya manusia vakum. berlaku, dia Berarti bekerja keilahian sebagai dalam sebentar Bu. Keilahian dalam dirinya itu vakum. vakum untuk Enggak sementara berfungsi, enggak berfungsi. karena dia melayani. Tapi kenapa dia mengaku Tuhan? Nah, ya karena memang sebenarnya dia Tuhan, Abang. Contoh, Tapi Tuhannya enggak berfungsi. saya tadi kan saya udah Gimana bilang sih sama ibu? Ibu aduh ribet Saya loh bilang ibu. sama Bu, Abang kan, kok saya jadi kan ibu hidup rumah hidup tangga. ibu kok ribet banget ya Bu ya? Kenapa ribet? Makanya Abang bingung karena Abang tidak mengimani. Bukan saya bingung Bu, ibu kasihan. Bang, bukan, saya tidak kasihan Bang. Buktinya saya bisa jawab Abang. Nah, Oh, gini ya. saya bilang. Ya, Contoh silakan, Bu. orang memanggil saya, Bu, Ibu kerja kantor ya? Tapi saya sedang di rumah. Tetangga saya bertanya, kamu kerja Oke. kantor ya? Iya. Saya bisa mengakui memang saya kerja kantor. Walaupun saat ini saya sedang di rumah, dia tanya. Ya, nanti saya baru di kantor, baru saya mengerjakan pekerjaan saya sebagai Oke, wanita. baik. Hakikat ibu di rumah, di kantor, hakikat ibu sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Sebagai saya. Sebagai ibu di kantor, ibu di rumah, ibu di pasar, hakikat ibu sebagai apa? Hakikat saya manusia lah. Manusia, baik. Waktu Yesus di bumi hakikatnya sebagai apa? Ya hakikatnya sesungguhnya adalah Tuhan. Tetapi dia melakukan pekerjaan dia. Dia punya misi. Kok jadi ribet Bu? Satu kata aja Bu. Saya nggak nanya misinya, dengerin dulu Bu ya. Saya nggak nanya misinya apa, dia mau ngapain. Saya nanya saja, Yesus, anaknya Bunda Maria ini hakikatnya di bumi sebagai apa? Hakikatnya dia itu adalah Tuhan. Tuhan. Stop aja udah. Oke. Nah, oke. Jadi hakikat Bunda Maria dan hakikat anaknya berbeda, betul? Betul. Betul. Bunda Maria hakikatnya manusia, anaknya hakikatnya Tuhan, betul? Kan dia bukan hasil hubungan intim. Iya, saya nggak nanya itu. Ah, itu biar tahu. Saya tahu. Terlalu pendek dong, nanti Saya orang tahu. nggak Jangan ngerti. dipindahin dulu ke situ. Hakikat Bunda Maria adalah manusia, hakikat anaknya adalah Tuhan, betul? Iya. Oke, berarti antara Bunda Maria dan anaknya berbeda hakikat, betul? Beda, kan dia hasil Roh Kudus, dia bukan hasil hubungan intim. Lo kok kemana-mana sih Ibu? Hmm. Saya mempermudah, jangan dipersulit atuh Bu. Enggak, saya mempermudah juga. Saya ulang ya, ini mau diteken, dengerin ya. Hakikat Bunda Maria manusia, hakikat anaknya namanya Yesus Tuhan. Deal? Iya, ada Roh Kudus Deal? dia. Deal, diteken ya. Iya. Oke, artinya Bunda Maria merawat Tuhan, betul? Iya.
Dalam Bunda wujud Maria manusia, menyusui Tuhan. dalam bentuk manusia. Ntar dulu. Kamu udah deal, jangan dirubah lagi. Iya, Jadi Bunda Maria Bunda Maria menyusui Tuhan, betul? Iya, dalam wujud manusia. Loh, kok ada manusianya lagi, hakikat Tuhan kok? Lah, kan tadi saya udah bilang, Bang. Ibu kenapa jadi kalau dia lemah lu pindah jalur? Kan pindah jalur, dia Tuhan. Dia dengerin Bu ya, saya ulang lagi nih, saya ulang. Hakikat Bunda Maria manusia, hakikat anaknya ya Tuhan, betul? Nah, inilah resikonya kalau lu pakai Yohanes 13:13. Mendingan tadi ikuti arahan Banyuma bahwa di situ original teksnya adalah Maran atau Yunaninya adalah Kurios, Tuhan. Kenapa ini terjadi? Karena ada penambahan kata ha di kata Tuhan oleh Leiddecker orang Belanda ini, sehingga LAI ikut-ikutan. Padahal LAI sebenarnya menerjemahkannya harus jujur. Mestinya di sana Kurios, bukan Tuhan. Makanya tuh kalau dikasih tahu, ibu jangan ngeyel itu loh. Loh, kok jadi abang lebih tahu agama kami daripada kami? Sok tahu abang. Ya, original teksnya apa, Bu? Ya, lah, kok jadi abang langsung tahu? Maksa abang nih, maksa Nggak supaya maksa, saya Bu. Kita edukasi kok nggak mau ya, Bu ya. Lah, ibu yang benar dong, Bapak. Ya saya bawa ibu ke Yohanes 13:13, ibu juga pusing. Ya enggak, kayak enggak pusing. Memang dia Tuhan. Jadi anaknya Bunda Maria Tuhan. Tuhan. Jadi anak Bunda Maria merawat Tuhan. Bang, ada tertulis di Alkitab, dia mengambil rupa sebagai manusia. Manusia lagi, manusia. Oke, apakah manusia itu Tuhan? Dengerin dulu, Bu. Apakah dia Tuhan tapi wajahnya manusia? Dia Tuhan. Apakah manusia itu Tuhan? Tuhan, tapi wajahnya rupanya mengambil rupa seperti manusia. Oke, apakah waktu dia menjadi manusia dia Tuhan? Tuhan juga. Oke, baik. Artinya Yesus Tuhan. Tuhan, Oke. Yesus Tuhan. Apa bedanya Yesus dengan ibunya? Ibunya itu adalah manusia, 100% manusia. Memang dia bukan Tuhan, dia itu lahir hasil hubungan intim. Kalau Yesus? Kalau Yesus dia itu bukan hasil hubungan intim, dia roh Allah yang masuk ke dalam rahim Maria. Ya. Terus waktu di dalam kandungan anaknya Bunda Maria itu Tuhan. Iya. Jadi Bunda Maria mengandung Tuhan. Ya. Bunda Maria melahirkan Tuhan. Memang. Yang disusui Bunda Maria Tuhan. Yang disusui Bunda Maria Tuhan. Ya bingung abang kan, makanya kan yang digendong, dirawat. Dengar dulu, Bu. Pelajari agamamu aja. Loh. Jadi yang digendong, yang dirawat, yang disayang itu Tuhan. Tuhan. Oke, baik. Waktu di zaman itu sembahan orang yang mana, Bu? Sembahan Bunda Maria. Sembahan Bunda Maria. Bunda Maria waktu anaknya kecil, Tuhannya Bunda Maria siapa? Ya Tuhan Allah Bapa. Tuhan juga. Yesus sebenarnya gini. Ya gimana Ibu kok jadi bingung? Bukan. Saya mau sederhana, dengerin dulu Bu, sederhana ya. Waktu Bunda Maria merawat anaknya yang bayi yang Tuhan ini, Bunda Maria itu Tuhannya yang mana? Anaknya kah atau yang di surga kah? Ya, gini loh Bang, tetap Tuhan itu Yesus Kristus itu memang ada. Saya nggak nanya itu, diulang loh Bu. Waktu Bunda Maria sudah melahirkan Tuhan, ya Tuhan ini dibungkus kain lampin taruh di palungan. Tentu Bunda Maria mengambil dia, menggendong, merawat, menyayangi dia. Pertanyaannya, Bunda Maria itu menuhankan yang dia gendong ini atau yang ada di surga? Yang ada di surga itu rohnya Yesus Kristus. Berarti anaknya bukan Tuhan. Anaknya Tuhan. Ada berapa tuh? Terus ada berapa Tuhan? Rohnya di surga. Ada berapa Tuhan? Tuhan kami itu satu, tapi rohnya itu ketika dia turun di bumi menjadi manusia. Ada berapa Tuhan? Gini aja Bu. Waktu Yesus ada di bumi, Tuhan ada di mana? Tuhan itu rohnya di surga, tapi tubuhnya di bumi. Oh, jadi Tuhan punya tubuh? Iya, tubuhnya mengambil rupa seperti manusia. Memang dia sengaja. Ibu ini Ibu belajar di mana ya Bu ya? Loh, itu kenyataan. Ya Bu ya. Dia jadi tubuhnya Tuhan ya Bu ya. Dia tuh Tuhan Yesus. Saya kembaliin lagi dikit Bu ya. Saya tadi permudah.
Sekali lagi Bu, sebutkan siapakah tuannya Bunda Maria waktu anaknya masih bayi? Tetap Tuhan yang sama. Sebutkan nama Bu, siapakah nama Tuhannya Bunda Maria waktu anaknya bayi? A. Bapak, B. Yesus. Bapa di surga itu sama dengan Yesus juga, Bang. Saya nggak nanya itu. Saya ulang ya Bu ya. Siapakah Tuhannya Bunda Maria waktu anaknya masih bayi? A. Bapak, B. Yesus, C. keduanya. Bapa di surga yang adalah Yesus Kristus juga. Bagaimana mungkin Bapak di surga adalah Yesus sedangkan Yesus ada di bumi? Bang, tubuh dia mengambil tubuh rupa sebagai manusia tapi rohnya kan di surga. Kalau Bagaimana dia mungkin rohnya di surga? Bagaimana mungkin rohnya di surga dia memanggil rupa manusia, berarti rohnya di surga turun. Lah, Bapa di surga itu bentuknya roh. Nah, Kalau terus Yesus Kristus di bumi bentuknya manusia, tapi dia adalah Tuhan. Tuhan, Bang. jadi roh Bapak di surga masuk kandungan. Loh iya. Berarti Bunda Maria mengandung Sang Pencipta. Iya, tapi melahir sebagai manusia. Loh kok Sang Pencipta yang dikandung kok yang dilahirkan manusia kok berubah dalam kandungan ya? Oh, saya bilang kan ada ayatnya Bang Hendy. Memang Tuhan kami itu turun ke bumi mengambil rupa seperti manusia, lahir melalui kandungnya Maria, bukan hasil hubungan intim tapi rohnya yang masuk ke dalam rahimnya Maria. Bingung kalau nggak imami Bang Hendy, makanya Iya, buset. Lanjut lagi Bang Nyuma ini ya, Ibu ini sudah nyaman dia sama saya, udah nyaman Ampun saya Bang, lanjut. Ampun ya. Tapi udah nyaman dia tadi, nyaman dia. Artinya apa? Ibu kadang-kadang jujur, kadang-kadang kemakan omongannya sendiri. Saya bikin nyaman kemakan. Memang Yesus Kristus itu Tuhan. Walaupun oke. di dalam bentuk manusia dia Tuhan. Walaupun dia roh di surga. Aku mau tes logika Ibu. Yang menciptakan manusia siapa Bu? Menurut Ibu, Bu, entar dulu Bu. Menurut Ibu yang menciptakan manusia siapa? Tuhan itu juga. Siapa? Tuhan kami. Siapa namanya? Tuhan kami Allah Bapa yaitu Yesus Kristus juga. Berarti Yesus yang menciptakan manusia. Ya. Jadi Yesus yang menciptakan Bunda Maria. Ya. Jadi anak kandung menciptakan ibu kandung. Ya. Buset dah. Kandungnya kan dalam bentuk apa dulu? Kan Yesus ke rahimnya itu sebagai roh, bukan Ibu hasil kira-kira hubungan sehat manusia. nggak sih kalau anak kandung menciptakan ibu kandung? Sehat nggak sih Ya, Bu? sehat. Sehat ya. Sehat. Terus ibu kandung mengandung yang menciptakan dia. Ya kan saya udah bilang dia Buset itu ibu dah. perantara, bukan hasil hubungan Ampun intim. saya. Kenapa selalu bilang Saya begitu? sidik ampun saya. Hah, itu Ibu waktu Bisa Yesus di terselami, surga Bang. ini, Ibu waktu Yesus udah di surga udah terangkat dan Bapak ini yang ada di surga ini Bapak atau Yesus? kalau setelah Yesus berangkat, Ya, ya Yesus juga. Yesus juga. Berarti yang di dalam Markus 14 nomor 62 di Cipex. Mana? Coba kita baca. Nah, baca Bu. Akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi Yesus hanya sebagai manusia, tak pernah menjadi Tuhan. Dari dia pun lahir, bentar Bu. Dari dia pun lahir sampai dia mati pun dia terangkat gak jadi Tuhan. Yang menjadikan dia Tuhan itu, sebentar ya Bu, nanti Ibu jawab sekalian. Yang menjadikan Tuhan dia itu, yang menjadikan dia itu Tuhan, Paulus di dalam Roma 14 nomor 9 ya. Nah, tetapi setelah kita lihat di dalam Roma 14 nomor 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, ya kan? Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3:26, bohong kata Paulus. Kenapa saya katakan bohong? Bentar dulu Bu. Yang membangkitkan Yesus itu Kisah Para Rasul 2:32. Yesus tak bangkit sendiri. Allah yang membangkitkan Yesus. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 3:26 Allah membangkitkan hambanya. Ternyata dibangkitkan pula sama Allah, tapi cuman hambanya dan ini nih Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu Yesus. Nah terus yang membangkitkan Yesus itu Kisah Para Rasul 2:32 Allah. Nah terus kita lihat di Kisah Para Rasul 3 nomor 13 Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya Yesus. Jadi ternyata di dalam Roma 14 nomor 9 kata Paulus Yesus itu menjadi Tuhan, mati bangkit menjadi Tuhan, tetapi bohong. Tetapi bohong dalam artian apa Bu? Ini di dalam Kisah Para Rasul
menceritakan bahwasanya ini membangkitkan hanya jadi hamba bukan Tuhan. Oh, kita baca dulu. Mana yang Kisah Para Rasul mana yang di salah mana? ini? Salah Kisah semua Para atau Rasul- bagaimana? Kisah Para Rasul di berapa ya? Kisah Para Rasul 3:26. 3 ayat 26. Iya. Kisah Rasul 3 ayat 26. Dan bagi kamulah, ya benar ya? Ya, baca aja. Nah, ini Kisah Para Rasul 3 ayat 26, benar? Iya. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Nah, memang di sini dikatakan dia itu membangkitkan hambanya. Hambanya itu maksudnya Tuhan Yesus Kristus kan. Ketika dia di bumi itu, dia itu begini, rohnya kan Allah Bapa, tubuhnya itu kan Yesus Kristus yang disebut anak dan juga hambanya. Karena ketika Yesus Kristus di bumi, dia kan tidak melakukan keilahiannya, dia tidak bisa melakukan keilahiannya sebagai Tuhan karena dia berperan sebagai manusia. Supaya manusia ini mengenal Yesus itu turun ke bumi itu menebus dosa. Tujuannya Berarti Yohanes 13:13 gagal. Benar, Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi Nah, itu kemakan omongan sendiri kan? Kemakan omongan sendiri lagi. Bukan, jelas dulu. Tetapi yang bilang membangkitkan itu, dia itu bilang dibangkitkan hambanya itu adalah karena saat itu Yesus itu sebagai manusia. Jadi Allah Bapa, roh yang di surga itu menyebutnya seperti ini. Seperti Ini apa? hanya sebutannya aja. Hambanya itu kalau dia huruf besar itu adalah Tuhan sendiri. Makanya lihat di situ tertulis hurufnya huruf Ya, besar. sekolah lebat lah. Ibu, situ sudah jelas. Paulus mengatakan bahwasanya bangkit menjadi, tapi tidak, ternyata tidak gitu loh, Bu. Jadi poinnya di sini, Bu, ya maaf kata ya, orang-orang zaman now atau orang gila sekalipun tahu bahwa tidak ada yang pantas dianggap sebagai Tuhan jika dia pernah mati. Lalu dibangkitkan pula dari kematiannya oleh Tuhan lain. Nah, yang membangkitkan Yesus siapa? Tuhan siapa yang membangkitkan Yesus? Tuhan atau bukan yang membangkitkan Yesus ini? Tuhan Yesus Kristus itu juga yang bangkit. Gini loh. Makanya Bu, tadi yang membangkitkan Yesus itu siapa? ini yang saya sedang mau bilang. Yang membangkitkan Yesus itu adalah sebenarnya dia sendiri, adalah Tuhan. Kenapa kalian bingung? Di mana Allah Bapa? Coba Ibu tunjukkan data di mana Allah Bapa mengatakan dia itu Yesus. Yaitu Yesus gimana? Mana Allah Bapa mengatakan Allah Bapa yang mengutus dia ini? Yohanes 17 nomor 3. Engkau satu-satunya Tuhan yang benar ini mengatakan bahwasanya aku adalah Yesus. Mana, Bu? Coba Ibu tunjukkan data ke saya. Silakan Pak Noel Laundry apabila Bapak mau menanggapi, membantu saudaranya. Silakan. Ibu ini kemakan omongannya sendiri loh. Dibikin nyaman ya nggak nyaman. Basalah Bu, udahlah Bu. Basalah Ibu ini. Wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, ya kita sudah menyaksikan bagaimana Bang Handi kemudian menggiring tadi ibu-ibu ini untuk menjadi sehat, meninggalkan ajaran yang mematikan akal Begitu juga tadi Sahroni, kita sudah membimbing dia meskipun dengan cara-cara yang dia tidak sukai, tapi tujuannya sebenarnya adalah untuk membuat dia itu sehat. Mudah-mudahan mereka ini bisa tercerahkan dan bisa mendapatkan hidayah meninggalkan apa yang dia imani yang tidak kemudian sesuai dengan ajaran Yesus itu sendiri. Ternyata nongol lagi ibunya. Kita naik lagi sedikit ya teman-teman. Loh, ini kan
kan semua sudah diuji, baru diedarkan. Lucu abang ini kok maksa banget mau bilang ini nggak benar. Jangan maksa lah. Tidak semua orang Kristen setuju terjemahan itu, Ibu. Aduh, pokoknya saya imani apa yang saya memang Itu percaya. namanya imani saja, Ibu, korban. Nah, jadi abang jangan ngotot untuk mau mendali-dalikan nih. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi jangan pikir Bapa di surga, Yesus Kristus itu beda. Satu. Oke, aku dan Bapak adalah satu. Atau satu RT, Bu. Iya. Ya. Ibu baca nggak dari Yohanes 10:23 sampai 29? Baca nggak? Berapa? Itu satu pekerjaan Yohanes 10:23 sampai 29. Baru ibu cuma ambil kan satu Yohanes 10:30. Ya, itu satu pekerjaan. 20. Enggak yang jelas dulu ya. Iya, Yohanes 10:23 sampai 29. Ibu kan cuma ambil Yohanes 10:30. Ibu kan cuma comot itu. Nah, oke, kalau ibu comot itu, sekarang saya tanya, kalau aku dan Bapak adalah satu, kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Padahal Bapak ada di dalam Yesus. Siapa bilang Yesus tidak tahu hari kiamat? Ibu nggak tahu nih Yesus nggak tahu hari kiamat. Nggak tahu datanya, Bu. Nih. Ibu udah berapa tahun Kristen? Dengar ya. Ketika Yesus di bumi itu kan mengajar. Iya, ibu katakan kan aku dan Bapak adalah satu. Kenapa Yesus nggak tahu hari kiamat? Dikatakan kepada murid-murid itu. Karena dia sedang di bumi, tidak wewenang dia untuk mengatakan itu. Mana datanya tidak wewenang dia, mana? Buka dong datanya. Mana? Mana? Baca dulu, Bu, Matius 24:36, Bu. Matius 24:36, coba baca, Bu. Pokoknya kalau masalah Bible, Bu, kasih ke kami deh, kita tahu lah. Parah ibu ini. Ibu nggak usah repot-repot mencari. Giliran orangnya yang punya Bible bicara, kalian bilang bahasa Aram, kan nggak, itu kan nggak fair, Bang. Itu nggak fair. Emang bahasa Yesus bahasa apa sehari-hari, Bu? Jangan jadi abang, kami yang sekolah teologi jadi abang yang merasa lebih tahu. Itu nggak fair. Jangan sampai kamu bilang abang yang belajar Al-Quran, kami bilang kami lebih tahu, pasti abang marah. Prof Andi. Ya, lanjut. Ini kok sekolah teologi? Ibu sekolah teologi dari mana, Bu? Begini aja ibu nggak tahu, ibu tentang Yesus tidak tahu hari kiamat, ibu tak tahu di mana datanya, ibu. Saya lupa ayatnya, makanya kita baca dulu. Iya. Terus kenapa dia nggak tahu? Dia nggak tahu memang dia tentang hari pernah kiamat. bilang soal hari itu memang Bapak yang tahu. Ayatnya yang saya lupa. Iya. Kenapa dia tidak tahu? Padahal ibu mengatakan Matius 24. Matius 24:36, Bu. Tanya aja sama saya kalau masalah Bible mah. Googling lagi. Matius 24:36. Ibu pernah sekolah teologi, nggak apa-apa, Bu, saya ajarin balik. Berat banget resiko menurunkan anak orang. Ini prof teologi di atas ini, Bu. Saya aja ibu katakan teologi. Ini murid-muridnya, murid paling terakhir saya ini, Bu, dari gunda-gunda saya di sini. Matius 24 ayat 36. Ya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kenapa dibilang begitu? Nah, kenapa dibilang begitu? Karena memang itu hakikatnya pada saat dia untuk menyatakan tentang hari akhir zaman itu tugasnya sebagai Bapa, bukan dia yaitu sebagai anak di bumi. Sudah. Jadi gini, makanya tadi saya bilang, ketika saya sebagai ibu rumah tangga, saya melakukan pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga. Ketika saya di kantor, saya akan melakukan pekerjaan saya di kantor. Beda tempat, beda lagi tugasnya. Itu logika basi itu, Bu, logika basi. Yang ditanyakan ibu mengatakan bahwasannya bentar, Bu, aku di dalam Bapa, baru satu nih saya kasih data ya. Yesus tak tahu hari kiamat, tapi Yesus juga mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Kok bisa aku Bapak dalam Yesus? Aku yang disebut itu kan dalam pribadi Bapa lebih besar daripada Yesus. Yesus mengatakan Bapa lebih besar. Kok aku dan Bapak? Artinya apa? Biar saya kasih tahu artinya apa. Yesus mengatakan Bapa lebih besar dari aku. Kenapa? Aku yang dalam diri Yesus itu mengatakan dia itu di dunia ini sebagai manusia. Bapa di surga ya jelas kuasanya lebih besar ketika dia berada di surga. Oke, sudah, Bu. Jadi begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bang,
Sabar dulu bang. Ibu Bang, coba jangan di dalam dulu. Yohanes 10:30 Kelar dulu. ya. Nah coba ibu baca dari Yohanes 10:23. Dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan jikalau engkau wakil Tuhan, Mesias, wakil Tuhan ya, ini utusan yang diurapikan. Jadi katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa. Jadi pekerjaan yang dilakukan ini dalam nama Bapa, dalam nama Bapakku. Itulah yang memberikan kesaksian tentang Yesus. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Nah ini 28:29 ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Sang Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Memang benar. Nah, Bapak, memang benar. begitu. Kenapa? Yesus berbicara itu kan sebagai manusia di bumi. Allah yang di surga, rohnya yang di surga sana memang lebih besar. Karena rohnya di surga melakukan keilahiannya. Seperti saya kalau di rumah cuma melakukan pekerjaan rumah tangga, tapi Pusing-pusing kalau loh. bukan mengerjakan Iya, semua. saya kasih lebih pusing ini ibu. Oke, gini bu, roh yang ada di dalam Yesus sama seperti roh yang ada dalam ibu. Mau tahu datanya? Kejadian 6 nomor 3 berfirmanlah Tuhan, roh Tuhan tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Yesus itu manusia, roh yang ada di dalam Yesus sama dengan roh yang ada di dalam diri kita ini. Benar benar sekali. Itu mengambil rupa manusia, melakukan pekerjaan manusia dan Di mana memang roh itu mengambil rupa manusia, datanya mana? Kalau firman oke, tapi kalau roh mengambil rupa manusia mana? Mana roh mengambil roh menjadi manusia? Yang ada Yohanes 1:14, firman menjadi manusia itu yang ada. Firman adalah Allah, itu pun jadi pertanyaan. Nah, sekarang roh yang menjadi manusia mana datamu? Datamu mana seorang teologi? Mana? Sekolah teologi. Boleh ngomong, Bang. Iya, lanjut. Udahlah Bu, lebih baik Ibu. Bang Bang Andi, Bang Zuma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Andi, Bang Andi kan mau minta sumbangan. Saya sudah DM Bang Andi. Itu nomor yang bagi Bang Andi itu nggak ada WhatsApp-nya loh Bang Andi. Ada nomor saya ditulis ya. Ditulis nomor HP saya. Ya. Saya sudah dari kemarin loh aku Ya ini sorry Bang. Ditulis aja Bang. Saya paham. Kalau saya mengatakan tambah nggak usah ditulis ya. 081 tambah 081 tambah ini apa Bang? Saya tak tahu. Kosong juga ya? Aduh, tambahnya nggak usah ditulis Bang. Kalau disebut semua nggak boleh. Bennett. Oke. Terus. 081 tambah. Terus 28 tambah. 28 tambah. Tambahnya ya Anda nggak usah sebut. Saya ulang ya. Iya. Siapa. 081 tambah 28 tambah 77 tambah 4-nya 3 kali tambah 92 kali. Udah. Oke, makasih, saya cek dulu Bang ya. Saya izin turunnya semuanya Bang Zuma. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah DM Abang loh. Oke. Ya, di WA aja Bang, di WA aja. Selamat siang Zona. Silakan perkenalkan diri. Ada yang mau disampaikan? Ini kenapa suaranya hostnya begini sih? Ibunya mana ini? Mualaf dia zona. Zona mualaf ya kamu zona. Oh iya, zona ini yang mualaf kali. Halo semua. Bu. Ibu. Ya, Bang Zona. Teman-teman. Ya, Bang Zona. Bang Zona ini yang mualaf kan? Silakan. Iya, betul. Pergunakan sebagaimana mestinya. Suaranya ngebas banget ya, itu pakai efek ya Bang. Ya, halo teman-teman semua. Perkenalkan, gua Jonas Situmorang. Baru 6 bulan ini mualaf ke agama Islam gitu teman-teman. Ya, banyak pertimbangan dan udah ini yang diambil gitu. Sebenarnya ada yang mau ditanyain sih tadi ke mbaknya gitu. Cuman lagi gak ada ya.
barangkali Masih nih, ada. ya kan? Bro Jona mualaf ya? Barangkali nih. Bro Jona situ Iya, iya. mualaf. Kapan bang? Iya, iya. Dari bulan Desember tanggal 2. Baru tahun ini, tahun 2022. Tahun kemarin, Oh, tahun 2022. Iya. Oke bang, makasih bang. Semoga lebih baik ke depannya ya bang ya. Selamat. Amin, ya rabbal alamin. Ya, makasih ya, insya Allah. Istiqomah ya bang. Ya, ya. Kalau bisa, walaupun memang cobaannya banyak sih ketika udah masuk gitu. Dikira tuh apa ya? Apa jalannya tuh bakal mulus-mulus aja, tapi ternyata ya banyak ternyata nggak apa yang diekspektasikan tuh bakal sesuai dengan ekspektasi, dan itu namanya bakal ujian. berbeda jauh gitu. Itu namanya ujian bang. Iya, ujian betul. Iya. Ada hikmah. Pasti ada hikmah bang. Iya, iya. Tapi lebih enak kan sekarang menjelaskan siapa Yesus Mesias kalau sudah menjadi Muslim. Apa? Kalau sudah menjadi Muslim menjelaskan siapa anaknya Maria lebih mudah kan menjelaskannya? Iya, iya sebenarnya apa ya? Kita nih hidup di dimensi 3, hidup di dunia di mana ya kita manusia sejatinya diciptakan dengan akal sehat gitu, dan kita buat menentukan bahwa itu benar atau salah, bukan menentukan itu baik atau benar, karena baik atau buruk itu kan persepsi manusia, dan itu ada interaksi di dalamnya. Bisa aja kita bilang anjing atau misalnya bilang goblok, itu buat orang itu baik jangan ngeluarin kata itu nggak bisa jangan. kita nilai ya. Oh ya, maaf ya misalnya kita mengatakan kata-kata yang semacam seperti itu buat orang-orang yang beberapa di kaum itu kan itu baik gitu kan, itu itu persepsi. Tapi kalau misalnya dikatakan untuk menentukan benar atau salah, itu kan kita pakai akal sehat gitu. Dan kalau misalnya di teks itu dikatakan seperti itu dan itu bertolak belakang dengan akal sehat manusia, harusnya itu ditolak gitu kan. Maksudnya Tuhan itu menciptakan itu biar mempermudah manusia untuk kenal dengan Tuhan itu seperti apa gitu. Ya, jelas tapi gini kalau Bang misalnya Jona, izin saya potong ya, izin ya. Yang jelas gini Bang Jona, kalau sudah menjadi mualaf, kami himbau jangan membahas agama lama Anda dengan monolog. Boleh Anda ingin ngetes dalam hal diskusi, sampaikan by data begitu. Tidak boleh lagi menyebarkan atau membicarakan agama Anda, itu nggak boleh lagi, apalagi menista ya. Ya tetap istiqomah. Siap. Yang lama, yang dulu ya biarlah dulu gitu loh ya. Itu untuk para mualaf supaya kedepannya lebih baik. Oke bang? Oke, siap. Maaf ya teman-teman ya, sebetulnya tidak ada niat untuk bertanya aja sih tadi, cuman ya karena dibilang seperti itu, emang baiknya juga seperti itu sih. Harus bisa sebisa mungkin dihindari gitu untuk membahas hal-hal yang lalu gitu. Masya Allah. Oke, waduh, apa ini? Itu ada Ibu percaya Yesus, mungkin ingin ditanya-tanya begitu. Silakan kalau mau ada yang mau disampaikan gitu. Silakan, saya standby lagi. Enggak. Saya cuman mau tadi yang ditanya itu loh, yang menyatakan mana dibilang Allah itu mengambil rupa seperti manusia, itu mengambil sebagai manusia itu mana? Ada Bu di Filipi, walaupun dalam rupa Allah ya telah mengambil dan mengosongkan. Ada Bu di Filipi, ada itu. Apa yang jauh-jauh? Tanya kayak sama gua tadi, gua langsung kasih data. Kami lagi ngobrol tadi. Jadi iya. kan jelas ya, berarti kan Pokoknya gini Bu, lain kali kalau masalah data di Bible tanya saya, 1 detik saya dapat. Iya, Gitu loh. Bu. Iya. Agamanya sendiri belum tentu bisa begitu ya. Kami ini jam terbangnya cukup tinggi Bu. Saya udah bolak-balik ke Burundi 2 hari 2 malam. Makanya itu jangan ditanya Ke lagi. Burundi. Tadi itu temannya bertanya kan, mana ayatnya mana? Saya cari dulu. Iya, gimana Bu? Bahwa memang kan benar kan? Tuhan itu mengambil rupa sebagai manusia. Ya dia ada Tuhan kan? Benar kan? Iya. Ibu tadi mengatakan roh berbicara. Apa yang saya tanya apa tadi? Ibu mengatakan apa? Roh itu mengambil rupa sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus. Roh yang menjadi manusia mana? Ya itu tadi, Filipi yang dibilang Pak Hendi tadi. Apa bunyinya? Loh. Sorry, tadi ada telepon. Filipi berapa Bu? Perkataan Paulus, surat-surat Paulus itu ya.
Di mana? Suaranya mirip Nora ya, mirip Nora nih. Insya Allah dia mualaf juga nanti. Selamat sore semuanya. Maaf Filipi 2 Bu, Filipi 2 6 sampai 7 Bu. Iya, Gini-gini itu ya, temannya yang gini-gini semuanya. nanya. Tiba-tiba ada yang ngomong, Gini. kan nggak mungkin saya ngomong. Ya udah itu temannya yang nanya, udah itu udah dijawab Bang Hendy, biar temannya baca. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesesatan dan itu yang harus mempertahankan ini ya kan mengosongkan dirinya sendiri mengambil rupa seorang hamba menjadi mana di sini roh menjadi manusia Bu. Buat apa kita Baca sebut terus, Allah? baca terus. Iya ini udah Filipi 6 sampai 7 kan. Ini baca terus sampai ke bawah, mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Iya, Ya, mana sini roh menjadi manusia mana, Bu? Ya ini roh Allah udah ya. Ya ampun Bang Hendy aja tahu, kamu nggak tahu ya? Yang Nanya walaupun mulu. dalam rupa Allah tidak menganggap kita sebagai yang pertahankan melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi Ibu tadi mengatakan roh yang saya katakan, Ibu tadi kan bahas tentang Yohanes 10:30. Ya kan? Terus Ibu mengatakan itu roh yang saya maksudkan di sini, roh di dalam Yesus itu sama dengan roh yang ada di dalam Ibu. Bukan, tidak sama. Tidak sama Begini, mana datanya? Tidak sama roh dalam Yesus dan roh di dalam manusia ini mana? Kejadian 6 nomor 3 ini. Kejadian 6 nomor 3 berfirmanlah Tuhan. Roh Tuhan ya, roh Tuhan tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Berarti selama manusia ini ada hidup, gitu kan? Nah, Bukan. Selama manusia itu percaya iya, kepada Kristus ada roh dan Tuhan di dalam melakukan manusia. kehendak Baca, Tuhan. coba baca. Kejadian 6 nomor 3 berfirmanlah Tuhan, roh Tuhan tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Berarti roh Tuhan ini ada di dalam manusia termasuk di dalam Yesus. Bagi manusia yang percaya kepada Kristus, ya. Iya, ini saya nggak berbicara tentang siapa percaya di sini. Yang berbicara ini roh yang ada di dalam Yesus sama seperti roh yang ada di dalam manusia. Gitu. Baru Ibu mengatakan apa tadi? Enggak. Nih, Aku dan Bapa adalah satu. Terus aku dan Bapa adalah satu. Yesus tidak tahu hari kiamat. semua manusia punya roh. Dengar Bang. Punya roh semua. Semua manusia punya roh. Punya roh, Orang yang tidak tergantung percaya dirinya. kepada Yesus Kristus pun punya roh. Iya, roh yang ada di dalam Yesus sama kan? Di dalam roh yang ada di dalam diri kita ini kan sama. Kita memanggil Yesus sebagai Tuhan, percaya, maka roh Yesus itu ada dalam diri kita, masuk. Kalau kita memanggil Dia sebagai Tuhan dan mengakui Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, maka Roh Kudus itu masuk ke dalam diri kita. Iya, kenapa dengan Roh Kudus? Tidak sama, rohku dengan roh Tuhan. Yesus itu tidak sama, beda. Roh Tuhan. Beda. Sekarang mana contoh, mana buktinya Roh Kudus itu Tuhan? Roh Kudus itu Tuhan. Mana coba Ibu cari? Tunggu ya. Ambil ayatnya. Tunggu. Buktinya tidak ada. Nanti kamu sudah berakhir baru ada buktinya. Bang, diam dulu Bang. Siapa tahu Abang nanti bicara malah salah. Jangan diganggu ibunya, kasihan. Iya, oke dah. Kalau gitu. Nanti Abang ikut campur malah tambah memperlebar masalah. Enggak sih, saya bukan permasalahkan itu. Ayo, silakan Bu. Itu mudah. Ibu ini nggak butuh bantuan Bang, karena nanti Abang malah bikin ribet gitu loh. Enggak sih. Nggak denger ibu itu tadi, saya nggak butuh bantuan kecuali Bang Handi gitu kata dia. Oh iya. Ya, oke udah. Silakan ya Bu. Apalagi tuh? Bang Sidik sih suka minta data jadi ibunya kasihan. Ini dari minta data nggak dikasih, Bro. Dikasih lain lagi gitu, bingung. Tapi kita hormati perempuan ya. Iya. Kita diskusi, kita nggak boleh menyerang personal, nggak boleh. Mengeluarkan kata-kata nggak pantas nggak boleh. Siap, Prof. Kita saling menghormati satu sama lain. Iya. Setuju nggak Pak siaran langsung? Tuh giliran ditanya baik-baik dia nggak mau setuju. Namanya siaran langsung ya. Ini pada diam kenapa sih? Ya, silakan dulu. Biar Ibu dulu. Sariawan itu. Udah lanjut udah. Apa mau dilanjut? Orang nyimak dari tadi nggak ada ini yang. Kita sebagai manusia cuma hidup sementara saja di bumi.
Karena Lebih baik kita gali ilmunya Bang Juma. Gini tadi Bang Juma. Pertanyaan Bang Juma dari awal saya kembali ke topik ya, biar ada endingnya nanti menjelang di sana mau maghrib. Tadi Yohanes 17:3. Saya mau OTW ke gunung, Kanda. Iya, Bang Juma terakhir memberikan statement. Pertanyaan tadi topiknya adalah keselamatan menurut Yesus itu dia utusan atau dia Tuhan. Satu, melarikan diri. Dua, melarikan diri dibantu oleh ibu ini. Dia jawab Yohanes 14:6, Yohanes 13:13. Silakan Bang Juma. Iya, baik. Jadi ajaran terkait dengan keselamatan itu tentu tidak terlepas daripada pengajaran para nabi, kan gitu ya. Jadi semua agama itu kemudian mengajarkan, oh, ini loh keselamatan itu seperti ini loh, kan gitu ya. Cuma dalam pemahaman kita sebagai seorang muslim, kita menghargai kehadiran teman-teman Kristen meskipun sebenarnya tidak ada hubungannya dengan ajaran para nabi Kristen itu. Nah, di dalam Al-Quran diterangkan sosok yang datang kepada Bani Israel diterangkan oleh Al-Quran, walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah wa liubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Kan jelas itu. Ketika Nabi yang datang kepada Bani Israel membawa keterangan ini yang bernama Isa, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian apa yang kamu perselisihkan, maka bertakwalah kepada Allah dan taat jugalah kepadaku. Kan jelas itu. Jadi keselamatan itu bertakwa kepada Allah dan taat kepada Isa. Itu keselamatan bagi Bani Israel. Bertakwa kepada Tuhan yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam dan kemudian taat kepada pengajaran Nabi Isa alaihissalam. Itulah keselamatan itu. Nah, apa yang harus ditaati Bani Israel kepada Nabi Isa alaihissalam? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Jadi Bani Israel yang mengimani Isa alaihissalam sebagai utusan Tuhan yang datang kepada mereka, yang mengajarkan kepada mereka untuk bertakwa kepada Allah, dan mengimani Yesus Isa alaihissalam sebagai utusan Allah, taat kepada apa yang digambarkan dalam pengajarannya, yaitu innallaha, sesungguhnya Allah adalah sembahanmu dan sembahanku, maka sembahlah Allah saja, itulah jalan yang lurus, maka mereka akan mendapatkan keselamatan. Itu jelas itu Bang Handi. Makanya kalau terlepas daripada ini ya, terlepas daripada apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim, di dalam kitab mereka juga diterangkan, bahkan Yesus sendiri yang menyeru, hidup kekal itu adalah mereka mengenal. Jadi kalau mengenal artinya gini, kita mengenal Bang Suma. Apa sih kesukaan Bang Suma, kan gitu. Orang yang mengenal Bang Suma tentu tahu, oh Bang Suma itu kalau debat dia suka ngemil. Akhirnya apa? Dia cari alamatnya Bang Suma. Setelah tahu alamatnya Bang Suma, kirim cemilan. Habis kirim cemilan, chat Bang Suma. Hai Bang Suma, aku loh yang kirim kemarin kuaci 1 kontainer. Nama saya ini gini. Pasti Bang Suma juga akan say hello sama dia. Oh iya, terima kasih. Ini contoh. Artinya mengenal Bang Suma, mengenal apa yang diinginkan oleh Bang Suma. Mengenal Tuhan yang benar, artinya mengenal apa yang ingin Tuhan lakukan, yang Tuhan mau. Tuhan mau agar apa? Agar mengenal utusannya bernama Isa Al-Masih atau Yesus Kristus sebagai utusan Dia. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Tuhan mau dikenal, bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, bahwa jangan menyembah selain Dia, jangan mempertuhankan sosok lain selain Dia. Itu baru dikenal mengenal Tuhan yang benar. Lalu apa lagi? Mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Sebagai utusan dia harus dikenal sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Maka sangat jelas kemudian hidup kekal itu adalah mengenal Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal kemudian Yesus sebagai utusan Tuhan. Apa akibat daripada mengenal dua sosok ini? Yang satu dikenal sebagai Tuhan satu-satunya, yang satu dikenal sebagai utusan Tuhan yang satu-satunya tadi. Apa efeknya? Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Apa akibatnya? Muatannya, cakupannya jelas.
keselamatan sama dengan hidup kekal, hidup di jannah. Itu juga diamalkan di Islam. Berarti antara ajaran Al-Quran dan ajaran Yesus sama, seia sekata. Gak ada perlawanan, gak ada pertentangan, gak ada perselisihan, tidak ada bentrokan keyakinan, kepercayaan, iman di situ. Tapi ketika kita berbicara tentang Kristen, barulah kita akan menemukan sebuah pengajaran konsep yang justru bertentangan dengan ajaran Yesus. Hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Tidak, dia Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Bahlul. Saya kira begitu Bang Handi sebagai penutup, karena saya juga sudah mau OTW. Oh iya Bang Handi, alhamdulillah hari ini ada dana masuk kisaran 2,750 ribu. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Barakallah. Terima kasih teman-teman. Sekira gitu ya Bang Handi ya. Dilanjut sahabat-sahabat sekalian, Dinda Neplos, Bang Sidik, Ustadku, Bang Akhi Unggul, barakallah. Dan kali Bang Juma, kalau mau diskusi, jangan ngotot, jangan ujung-ujungnya nggak terima. Buset, pakai diajarin. Iya, dia suka ngotot. Beda diskusi dengan ngotot. Kalau diskusi dong. Ibu, kebenaran itu harus ditegakkan, bukan melempem. Kebenaran di agama orang lain yang mau kamu tegakkan. Kebenaran di agamamu sendirilah tegakkan. Kami juga tahu kebenaran di agama kamu. Jangan marah-marah, Bu jangan marah-marah. Ngotot. Ibu jangan yang ngotot, marah-marah, Ibu. Ibu yang ngotot. Santai aja. Yesus kan minta ditegakkan ajarannya, Ibu. Beritakanlah Injil katanya. Kamu aja yang menegakkan ajaran Yesus, kan Yesus tidak ada di Islam. Iya, di Islam Yesus mengatakan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, itulah jalan yang lurus. Kalau di Kristen Yesus apa? Jalan atau tujuan? Semuanya Yesus Tuhan juga. Itulah yang saya katakan, Anda adalah penyesat. Yesus mengajarkan apa, Ibu mengajarkan apa, kan beda ajarannya. Itu cuma baca seayat-seayat, sepenggal-sepenggal. Ya sudah, coba kasih saya seayat yang mengatakan Yesus itu tadi yang saya udah bilang, Yohanes 13 ayat 13, Yesus menyatakan, katamu saya guru dan Tuhan. Katamu itu tepat. Ini berarti Ibu mencoba menipu diri Ibu, karena Yesus tidak menggunakan bahasa Indonesia, Ibu. Dia menggunakan bahasa Aram. Kok tahu lu Bang Juma? Kami aja yang Kristen nggak ngada-ngada kayak lu, ngada-ngada lu. Jadi saya salah. Jadi saya salah mengatakan Yesus bahasa Aram. Di agama orang. Jadi saya salah mengatakan Yesus bahasa Aram. Bahasa Aram. Yesus bahasa Aram, tapi kan Alkitab kami yang bahasa Indonesia. Bahasa Aram ketika Yesus menggunakan bahasa Aram, apa yang dia katakan? Bahasa Aram yang Bang Juma baca itu juga kami nggak tahu asli atau palsu. Eleheng ente. Kalau bahasa Aram aja yang menjadi bahasa tuturan dari Yesus Anda ragukan, bagaimana dengan bahasa Indonesia, beliau? Benar, Tuhan Yesus itu berbahasa Aram pada zamannya, tapi bahasa Aram Alkitab yang Bang Juma baca belum tentu asli atau tidak. Kami tidak tahu itu karangan Bang Juma atau siapa. Itu masalahnya. Bang tapi kalau sudah bahasa Indonesia itu sudah pasti palsu, Bu. Karena Yesus tidak bahasa Indonesia. Kan begitu, Bu. Bahasa Indonesia. Benar nggak? Bahasa Indonesia. Kita berbicara bahasa Indonesia. Betul. Tapi kan kitab Ibu itu bukan dari Yesus. Kitab Ibu tidak ada legitimasi dari Yesus. Ada nggak legitimasi dari Yesus terhadap kitab Anda? Bang Juma, Al-Quranmu juga bukan Allahmu sendiri yang mencatat itu sampai sekarang. Itu sudah dicatat ulang-ulang. Itu berasal, kitab Al-Quranul Karim itu berasal dari lisan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan legitimasi terhadap Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Kata Rasulullah, yang paling mulia di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran. Nah tuh, yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Itu legitimasi dari Rasulullah. Nah sekarang ada nggak legitimasi dari Yesus terhadap kitab Ibu? Ada nggak? Ada lah. Mana coba? Di mana Yesus berbicara tentang kitab Ibu? Di mana Yesus berbicara tentang kitab Ibu? Di mana? Di mana, Bu? Google lagi. Di mana Yesus berbicara tentang kitab Ibu? Kenapa lagi, Bu? Ini jeda live-nya lagi, Bu.
Di mana, di mana, di mana. Hai musik. Di mana Yesus bercerita tentang kitabnya ibu. Ibu mengatakan Injil Lukas, Injil Yesus. Itu salah. Itu penyesatan. Yesus tak mengenal kitab-kitabnya Kristen. Dorong kiri, boleh, mak doja, boleh, ni kendro boleh. 2 Timotius 3 ayat 16. Loh, 2 Timotius 3 nomor 16 itu surat Paulus. Iki kenapa sih, Bu? Loh, itu surat Paulus yang saya minta. Pernyataan Yesus tentang kitab ibu mana? Nabi Paulus itu cuma mencatatkan apa yang Nabi Tuhan Paulus. katakan. Di Paulus lagi. Iya, sekarang begini. Di mana Yesus? Kan pertanyaan saya, di mana Yesus memberikan legitimasi kebenaran kepada kitab-kitab ibu? Ibu memberikan penjelasan tentang Paulus mengatakan apa yang dituliskan yang dikaruniakan oleh Tuhan adalah pengajaran. Lah itu pengakuan Paulus yang saya minta, pengakuan Yesus. Ya ampun. Loh, bukan Yesus sendiri yang mencatat ini, Bang Zuma, tapi yang dicatat itu memang perkataan Yesus. Memang betul. Bukan Yesus, tapi minimal Yesus memberikan legitimasi. Mana legitimasinya mana? Perkataan Yesus. Kan Bang Zuma nggak percaya lagi. Seolah-olah Bang Zuma nih yang ahli Tauratnya nih. Kan Yesus mengatakan masih ada juga domba di luar kandangku ini. Gimana tuh? Memang ada domba yang tersesat, ada domba yang tersesat. Kenapa domba yang tersesat itu yang tidak mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan. Nah, ayo. Domba yang tersesat itu adalah yang jauh dari ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus, dia harus diimani sebagai utusan Tuhan. Yahu. Dia adalah Tuhan. Yahu. Dia hanya ayat 6 dan Yohanes 13 ayat 13 tadi. Nah, begitu aku bilang begitu, Bang Juma bilang aramnya. Nah, Bang Juma nggak terima. Ibu, penyesat itu yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Ibu percaya nggak Yesus itu manusia? Sebagai manusia dan Tuhan yang menyelamatkan kami. Tidak ada begitu dalilnya. Bang Juma, jangan teriak kayak dia. Mana ada dalilnya seperti itu? Kalau kau lihat, mana ada dalilnya seperti itu? Mana ada? Begini, kadang-kadang teriak lah, kadang-kadang bagaimana? Ini apa dari mana dalilnya? Lu kadang-kadang kalau udah bisa dijawab dengan ayat bahasa Arabnya. Ibu, saya mau tanya, ibu ada anak gadisnya, Bu? Kenapa? Ada. Perkenalkan saya Suma, Bu. Ngeliat tingkah lu aja kalau lagi Suma, gua kadang-kadang heran, lu kadang-kadang kayak Tarzan, kadang-kadang kayak kesurupan. Bu, perkenalkan saya Bu Handi Selebes yang belum pernah disentuh oleh iblis. Tahu nggak? Kita ini sebenarnya damai kalau kita bisa saling menghargai pendapat orang, apalagi tentang agamanya sendiri. Iya, tapi nggak bisa kayak gitu. Ibu coba uji sama aku Bang Andi ya. Saya itu Islam silakan. tapi dia menghormati saya dan menghargai saya, sama seperti saya menghormati dan menghargai dia. Di samping ini siapa dari tadi? Giliran mau bantu kali? Lu nggak percaya? Enggak loh, Bu. Apa yang salah yang saya sampaikan? Yesus mengajarkan dirinya utusan. Salah nggak saya, Bu? Loh, tadi giliran saya bilang di saat Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan, menyatakan dirinya Tuhan, lu bilang bahasa Aram. Kan nggak adil, nggak fair. Tidak, Ibu. Lu membaca itu bahasa Gini loh, Bu. Indonesia, Zuma. Ibu, calon mertuanya Bang Zuma, dengarkan. Di situ kan jelas Yesus menutur bahasa Aram kepada Bani Israel. Ya kita harus ngerti dan harus paham dan meski terima itu. Terus ketika lu baca Alkitab dari tadi kemarin bahasa Indonesia, kenapa nggak bahasa Aram?
Tidak, ini terkait dengan pengakuan ibu menganggap dia Tuhan. Kan ibu menganggap dia Tuhan. Oleh karena di dalam kitab ibu Tuhan. Tapi ternyata Yesus mengaku Tuhan. Lah, kan kamu yang bilang itu Tuhan, kamu bawa-bawa bahasa Aram yang kita tidak tahu kebenarannya benar apa tidak, Cuma. Lah kan Yesus memang mengatakan begitu. Apa aja yang bisa dibuktikan bahasa Indonesia, Alkitab kita bahasa Indonesia gitu. Jangan keluar kepepet lu bawa yang agak bisa buktikan. Enggak loh Bu. Dalam bahasa Yunani dikatakan bahwa didaskalos kaiho urios. Dia mengaku sebagai Tuhan, bukan Tuhan. Kalau dia mengatakan kurios atau enggak Bu, ini fakta. Ini kita belajar. Kita beriman itu pakai ilmu, Bu. Yesus mengatakan dalam bahasa Yunani kan seperti itu. Dia tidak mengatakan dirinya itu Theos. Kalau Theos baru Tuhan. Kalau dalam bahasa Aram, Allah baru Tuhan. Tapi kan dia mengatakan Maran atau Mar. Dia mengatakan diri sebagai Kurios, Kuries atau Kurie. Yang kamu baca itu benar apa tidak, Zuma? Karena hanya kamu yang tahu. Kamu bilang itu Alkitab bahasa Aram, hanya kamu yang tahu. Baik, begini Bu. Ibu, menurut kepercayaan Ibu, Yesus berbahasa apa ketika dia mengajar? Berbahasa daerah dia lah. Ya, apa itu Bugis? Iya, bahasa Aram. Bahasa Aram. Nah, pernahkah Ibu berusaha mencari tahu kira-kira apa yang diucapkan Yesus dalam bahasa Aram? Pada saat dia mengatakan Yohanes 13 nomor 13 itu. Pernah nggak Ibu mencari tahu? Sedikit aja, Pak. Orang kita Nggak pernah? udah ada Alkitab. Kok ngapain kita repot-repot? Iman kita aja yang bekerja. Oh, begitu. Iya. Kecuali Ibu Bang Zuma. Bang Zuma kan Al-Qur'annya memang bahasa Arab. Nah, harus dalam ini, sedalam sumur bor. Tadi katanya Ibu ngaku Ibu sekolah teologi. Sementara saya berapa tahun? 3 tahun saya jadi dosen di sana, Bu. Tapi tujuannya kan beda. Kamu sekarang kan pakai itu kan untuk menjatuhkan. Jadi yang kamu bukan menjatuhkan. Bukan menjatuhkan. Kamu alih-alihkan. Ibu bukan menjatuhkan, mengangkat derajat Ibu dari yang harusnya diusir Yesus menjadi orang yang dikasih Yesus. Kamu salah Cuma, itu kamu sudah kehilangan toleransi. Oh, bukan. Oh, ini bukan masalah toleransi, Bu. Ini kita di dalam kita di dalam ranah diskusi lintas agama. Kok jadi kamu tidak menghargai pendapat Alkitab yang saya baca. Kamu bawa-bawa Aram, Alkitab saya aja bahasa Indonesia. Ini wujud kasih sayang saya kepada calon mertua. Apaan kamu berdalih? Masa biarkan orang dekat yang diusir Yesus nanti di Matius 7 itu siapa? Orang yang memanggil dia sebagai apa? Yang mana? Matius 7:21. Itu yang hidupnya tidak mencerminkan sesuai dengan pengakuannya. Ada orang mengaku Yesus Tuhan. Tapi dia tidak berbuat seperti kasih yang Tuhan ajarkan. Ini Ibu ngarang-ngarang. Yang diusir itu yang memanggil Yesus Tuhan dan tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga. Nah, mana kehendak Bapa agar manusia mempertuhankan Yesus? Mana kehendaknya? Tertulis di mana itu? Di mana tertulis? 14 ayat 6 dan Yohanes 13 ayat 13. Itu kehendak Bapa supaya anaknya dituhankan gitu. Cuma, kalau kamu mau tanya itu supaya iya kan kehendak Bapa. Kehendak Bapa agar Kristen mempertuhankan anaknya yang bernama Yesus itu tertulis di mana? Camer. Kasihan udah. Contoh ini Bang Sudi, contoh ini. Iya pura-pura nih. Ini Free Fire dari tadi dia. Halo, assalamualaikum Bang Juma, Ustadz Juma. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz Sidik. Mantaji Ustadz Maning tahu iman rasi. Sidik aja Ustadz. Kalau saya Kiai, panggil Kiai Ibestam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adindaku yang baik hati.
Ini Lanjut, ini lanjut. ibu kemana perginya? Calon mertua. Tim SAR. Bantu dulu kau dong, ada orang hanyut. Ibu. Emang dia bener Bang Handi lulusan STT? Enggak, saya minta ditanya tadi Anda ngajar di mana, dia enggak tanya saya. Artinya takut dia mengarah ke sana. Padahal saya cuma bercanda tadi itu. Saya ngajar di sana. Tapi ini banget ya, ngeri ya, lihat bagaimana LAI menyesatkan jutaan orang hanya kenakalan bermain-main dalam terjemahan. Penerjemah itu harus jujur, nggak boleh bawa doktrin, apalagi bawa politik. Politik yang nggak jelas. Kasihan orang-orang seperti ibu ini. Bu. Ya sudahlah Ibu, teman-teman saya pamit ya. Sebentar malam insya Allah kita jumpa lagi. Ini saya mau OTW, kebetulan ada tamu yang mau ke gunung. Dia minta saya hadir di sana. Mungkin ada kaitannya dengan acara 17-an kali. Masya Allah. Oke. Lancar semua urusannya Gurunda ya. Jaga program-programnya. Barakallah. Iya, baik. Buat teman-teman yang lain ya, kalau masih ingin berbagi silakan menghubungi saya atau nonton channel Zulkifli Abbas. Di sana masih kita buka peluang untuk beramal jariah. Karena kedepannya kita akan membangun sekretariat, kantor sekaligus rumah tinggal jamaah atau rumah tinggal imam dan pengurus masjid nanti ke depannya begitu. Ini harus dipersiapkan sebelum mendesak. Jadi siapkan hujan sebelum payung. Kebalik ya, sengaja. Jadi kita kira itu sengaja biar lucu aja gitu. Saya kan stand up komedi kadang-kadang, tapi isinya itu bro, isinya itu loh, isinya yang namanya isi itulah intinya gitu loh. Jangan lihat luarnya dong, lihat isinya dong. Lihat berikut ya Prof. Yoi. Ngerti nggak nih? Nanti kalau malam isinya di sounding lagi Prof Andi. Aku siap ikut Pak ngedukung Ustaz, juga nanti. siap. Kita sounding lagi. Ini Jadi- sudah ada WA-nya Bang Handi, tukang minta 24.500.000. Nanti Siap. kita teruskan ke Bang Handi. Ongkos Oke. kerja. Itu sudah terima kunci. Alhamdulillah. Masya Allah. Siap. Jadi kita masih kekurangan beberapa lah ya teman-teman. Insya Allah terpenuhi. Ini barusan masuk 300.000 Bang. Baru Masya aja. Allah. Jadi nanti malam kita sounding lagi Pak Ustadz. Hasil pertemuan kami juga Siap, semalam. gerak. Hasil pertemuan kami juga semalam. Saya Ustadz Unggul nggak bisa hadir di Jalan Bangka. Nanti di sana alhamdulillah ya. Berkat semalam Pak Hendra itu Kok bersedia. bisa hadir orang nggak lu undang? Sorry. Jadi tempatnya itu bersedia, kita bisa jadikan sekretariat para apologet yang ingin apa saja berbagai saran di sana. Sudah disiapkan satu tempat di Jalan Bangka 1 nomor 1 gitu ya, teman-teman. Tempatnya enjoy. Alhamdulillah. Parkirnya ada basement, gedungnya lantai 5. Kita bisa pakai di bawah lantai 1. Ada ruang disiapkan untuk beliau, untuk kita bisa bersinergi bersama siapapun itu gitu loh. Demi apa? Demi persatuan kita semua. Apapun itu bisa dibahas di sana dengan offline. Kira-kira begitu. Oke. Terima kasih teman-teman sekalian. Tapi tolong ya Bang Andi, ibu yang tadi diselamatkan dan nongol lagi dia tuh. Janjian dengan Dinardi kayaknya itu. Kemana mereka coba? Terima kasih. Oke sahabat-sahabat sekalian, terima kasih host. Ya terima kasih host. Ya teman-teman yang ada di channel Andi Selebes dan teman-teman yang lain, dan juga yang ada di typing di TikTok dan Zulkifli Abbas. Terima kasih atas kebersamaannya pada hari ini. Kiranya Allah memberikan kemudahan dalam urusan kehidupan kita sehari-hari, urusan dunia dan urusan akhirat. Dan bagi kita atau keluarga kita yang lagi sakit, kurang sehat badan, disehatkan oleh Allah, diangkat penyakitnya. Begitu juga teman-teman yang ada masalah perekonomian, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan solusi. Yang belum menikah segera diberikan jodoh ya. Yang ada masalah dalam rumah tangga ditentramkan kemudian untuk rangkulan bersama pasangan masing-masing dan anak-anak. Kiranya Allah senantiasa memberikan limpahan rahmat hidayah kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdi
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Gurunda di jalan. Ntar dulu saya ingin dulu berkenalan nama hostnya Mr. X. Siapa ya Mr. X ya? Selamat kenal ini, kayaknya baru gue